Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Untuk kesempatan kali ini, ada sebuah cerita. Cerita ini berjudul Teman Baru Adikku. Dia mengajaknya bermain. Cerita ini ditulis oleh Wahyu Subuh. Nah, daripada penasaran dengan ceritanya, mari masuk ke ceritanya. Mbak, jangan ganggu temanku, ujar adikku sambil memasang ekspresi marah padaku. Meskipun kejadian ini sudah bertahun-tahun berlalu, tapi masih terekam jelas di dalam ingatanku. Waktu itu bapakku membeli sebuah rumah dari seorang temannya. Rumah itu kecil, terletak di sebuah desa terpencil. Yaitu cita-cita bapakku, dia ingin memiliki rumah di pedesaan, karena dia muak dengan segala hiruk-pikuk keramaian kota. Aku duduk di kelas 3 SD, sedangkan adikku masih TK. Waktu kami pindah ke rumah yang baru dibeli oleh bapakku. Rumah kami halamannya luas. Di sisi sebelah utara ada pohon bambu hijau. Gak tahu jenis bambunya bambu apa. Dan bambu kuning. Rumah kami terlihat menyeramkan bagiku. Mungkin karena sudah lama tidak ditinggali. Awal kami menempati rumah baru ini, semua baik-baik aja. Tidak ada hal yang aneh yang terjadi. Hingga suatu malam ketika aku bersama dengan bapakku pulang dari rumah temannya. Dari luar rumah yang kebetulan pintu rumah sedang dibuka, aku melihat ada anak kecil keluar dari dalam rumah kami. Pak, kok ada anak kecil? Mana? Itu tadi. Mungkin anak tetangga, kan itu pintunya dibuka sama ibu. Mungkin ada tetangga yang main ke rumah kita, jawab bapakku. Kita pun masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum bu, ujar bapak. Waalaikumsalam pak. Ada siapa bu? Gak ada siapa-siapa pak. Emangnya kenapa? Tadi gak ada yang datang ke sini. Oh, ada tetangga sebelah datang main ke sini tadi. Cepat belajar, ambil bukumu, perintah ibuku. Iya, jawabku. Aku pergi ke kamar untuk mengambil buku pelajaranku. Pas aku balik ke depan untuk meminta ibuku mengajariku, bapak udah bersiap-siap mau berangkat kerja kembali. Bapakku seorang supir truk, jadi jarang di rumah. Setiap ditinggal oleh bapak, di rumah hanya ada aku, ibu, dan adikku. Sedangkan kakakku tinggal bersama nenek di kota yang berbeda. Kalau sudah berangkat kerja, bapak pulangnya bisa lama. Bapak berangkat dulu ya, ujarnya sambil mencium adikku dan juga menciumku. Iya pak, hati-hati, jawabku. Semenjak kepergian bapak, hal aneh pun terjadi. Adikku jadi asik main sendiri. Kadang dia bicara sendiri. Ibuku heran, karena adikku sering bicara sendiri. Tidak, bukan sendiri. Dia bersama dengan temannya. Tapi ibuku tak mempercayaiku. Dewi, ayo masuk nak. Udah mau maghrib, jangan main di bawah pohon mangga terus, ujar ibuku. Iya sebentar, masih main, jawab adikku sambil terus memainkan batu yang ia pegang. Dia memainkannya seolah-olah sedang bermain mobil-mobilan. Ibuku menghampirinya. Ayo masuk, udah sore, nanti ada hantu, ujar ibuku. Nanti masih main, temanku belum mau pulang, jawab adikku. Dia terus bermain sambil duduk jongkok. Sudah mainnya besok lagi, ayo nak, masuk udah sore, sebentar lagi gelap, ada hantu loh, ujar ibuku membujuk. Namun adikku tidak menggubris perkataan ibuku. Dia tetap terus bermain sambil bicara sendiri. Ayo Mbak Wahyu, tinggal masuk aja biarin. Dewi di luar biar dikondol momok, ujar ibuku sambil menggandengku masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah. Berharap adikku akan berlari menyusul kita. Karena biasanya adikku takut kalau dibilangin ada momok. Adikku juga takut gelap. Namun ternyata usaha ibuku sia-sia. Adikku tetap asik bermain. Dia tidak beranjak dari tempatnya. Dia masih saja duduk jongkok sambil memainkan batu di bawah pohon mangga. Ibuku membuka pintu. Bu, Dewi emang lagi main sama temannya, ujarku. Kamu itu malah ngawur. Sudah sana, bujuk adikmu masuk rumah. Sebentar lagi azan maghrib.
ujar ibuku dengan nada kesal. Baiklah, jawabku sambil pergi nyamperin adikku. Dek, ayo masuk. Nanti dimarahin ibu loh, mainnya besok lagi. Heh, kamu pulang sana, dicariin ibumu nanti, ujarku pada anak perempuan yang memakai baju putih dihiasi renda. Anak perempuan sebaya dengan adikku itu, dia hanya diam dan terus memandangiku dengan tatapan marah. Dek, ayo masuk. Aku mengulangi kata-kataku sambil menarik tangan adikku agar dia berdiri. Tapi adikku gak mau berdiri. Dia malah duduk ngesot sambil berusaha melepaskan genggaman tanganku. Gak mau, ujarnya. Ih, ayo. Aku memaksanya. Aku kembali menarik tangannya. Ibuku pun nyamperin kita sambil bawa ikat pinggang. Wi, ayo masuk rumah. Sudah sore gak boleh main terus. Mainnya besok lagi, ujar ibuku dengan nada kesal. Gak mau, aku masih mau main. Kalau gak mau masuk, ibu pukul kamu pakai ini loh, ujar ibuku sambil menunjukkan ikat pinggang yang ia pegang. Ayo sekarang masuk, atau ibu pukul, ancam ibuku. Gak mau, jawab adikku. Ibuku memukul punggung adikku dengan ikat pinggang. Adikku menangis dengan kencang sambil memegangi punggungnya. Ayo masuk, atau mau ibu pukul lagi, ancam ibuku. Adikku gak menjawab, dia terus menangis. Akhirnya ibu pun menggendongnya masuk ke dalam rumah. Aku mengikuti ibuku dan meninggalkan anak perempuan yang sedang bermain bersama adikku di luar sendirian. Saat di dalam rumah, adikku menangis histeris. Dia meronta-ronta. Mbak, tutup pintunya, perintah ibuku. Aku pun menutup pintu rumah. Adikku terus menangis dan meronta ingin keluar. Dia ingin bermain dengan temannya di luar. Ibu pun berusaha menenangkan adikku. Ibu menggendong adikku dan memberinya jajan. Akhirnya dia pun berhenti menangis. Kamu kalau sudah sore, gak boleh di luar, ngerti nak? Besok jangan diulangi lagi. Tadi sakit gak dipukul, ujar ibuku. Sakit bu, jawab adikku polos. Makanya jangan bandel. Kalau dibilangin ibu nurut, itu namanya pinter, ngerti? Iya bu, tapi temanku masih mau main tadi. Ibuku menghela nafas. Ya sudah, bilang sama temanmu, kalau sudah sore gak boleh main lagi, harus masuk ke dalam rumah. Kamu mau digondol momok? Adikku menggeleng kepala sambil terus mengunyah makanan. Mbak Wahyu, mau kemana? Ibu menegurku yang mau keluar rumah. Mau ke depan bu, mau ngambil sandalnya adik, jawabku. Adanisa berkumandang. Di depan rumah suasana begitu sepi, gelap, dan hening. Benar-benar tidak ada tanda-tanda kehidupan. Padahal belum terlalu malam, tapi para penduduk desa tidak ada satupun yang keluar rumah. Bulu kuduku merinding, terlebih lagi saat aku melihat pohon bambu yang begitu rapat. Tiba-tiba ada suara daun bambu yang saling bergesekan, tertiup angin, terdengar sangat menakutkan. Aku bergegas lari masuk ke dalam rumah sambil membawa sandal adikku. Kenapa lari-larian? Tanya ibuku. Takut bu, di luar gelap, jawabku sambil ngos-ngosan. Namanya juga di desa mbak, nanti kamu lama-lama juga terbiasa. Ayo bubuk, besok sekolah. Ibu mengajakku dan adikku masuk ke kamar. Keesokan harinya, ibuku mengantarku pergi ke sekolah. Ini adalah pertama kalinya aku masuk sekolah, di sekolahku yang baru. Aku pelongo-pelongo di kelas, gak punya teman. Ya aku emang anak yang sedikit pendiam waktu kecil. Aku cenderung introvert, bahkan menutup diri. Aku antisosial. Aku hanya berinteraksi dengan orang jika aku diajak bicara terlebih dahulu, dan aku juga menjawab hanya seperlunya saja. Usai sekolah, aku pulang dan mendapati adikku sedang asik bermain bersama temannya. Aku pun mengabaikannya. Setelah ganti baju, aku lihat film kartun favoritku di TV. Sejak pindah ke rumah baru ini, dan adikku kenal dengan teman barunya yang aku nggak tahu entah di mana rumahnya. Dia jadi asik sendiri. Dia jadi jarang menggangguku. Teman adikku itu juga nggak pernah ganti baju. Baju yang ia pakai itu aja. Mungkin dia nggak punya baju lain, pikirku.
Kadang aku sangat tidak menyukai teman baru adikku itu. Wajahnya terlihat ketus. Dia selalu mengikuti adikku, bahkan saat adikku tidur siang, dia juga mengikutinya. Meski aku tidak menyukainya, dan mungkin saja dia juga tidak menyukaiku, dia selalu menatapku dengan tatapan tajam. 2 minggu lebih aku sekolah, aku mulai memiliki teman baru, Era. Dia adalah satu-satunya orang yang mau berteman denganku, di saat semua teman di kelasku menganggapku aneh. Sekarang selain mengikuti adikku, teman adikku itu juga mengikutiku, bahkan saat aku di sekolah. Hari ini adalah kemah di sekolahku dan aku harus menginap di sekolah. Kami tidur di ruang kelas. Astaga, aku tidak bisa tidur. Ingin sekali aku pulang dan tidur di rumah. Saat semua teman-temanku tertidur lelap, aku masih terjaga sendirian. Mataku sama sekali tidak merasakan kantuk. Tiba-tiba terdengar suara pintu berdenyit yang kemudian seperti terbanting. Aku tersentak kaget. Aku melihat ke arah pintu kelas. Namun pintu masih tertutup. Apa itu tadi? Gumamku dalam hati. Aku beranjak bangun dan mendekati pintu. Kuintip dari balik jendela kaca. Di luar sama sekali tak ada orang. Hanya ada bekas api unggun yang baranya masih menyala. Mataku menerawang ke segala arah. Sekolah ini begitu hening. Mungkin para guru sudah tidur lelap. Ah sial, aku ingin buang air kecil. Kubuka pintu kelas dengan pelan. Kutarik-tarik pintunya, tapi nggak juga kebuka. Nggak ada pilihan lain selain harus membangunkan guruku. Pak, ujarku sambil mencolek guruku. Guruku menggeliat. Pak, aku mengulangi ucapanku. Iya ada apa? Tanyanya. Saya pingin pipis, pintunya dikunci. Sebentar ya, jawab guruku sambil beranjak bangun. Dia berjalan ke arah pintu. Aku mengikutinya di belakang. Ayo bapak antarkan, ujarnya. Aku menganggukkan kepala. Kita berjalan menuju kamar mandi. Bapak tunggu di sini ya, ujarnya. Iya pak, jawabku. Aku masuk ke dalam kamar mandi dan mulai jongkok buang air. Pas lagi anak-anak buang air kecil, tiba-tiba terdengar suara gemericik air dari kamar mandi sebelah. Suaranya seperti sedang ada yang mandi. Aku terus mendengarkan suara itu. Wah, ayo cepat sedikit. Sudah belum pipisnya? Ujar guruku. Ia memanggilku dari luar. Iya pak, sudah. Jawabku dari dalam kamar mandi. Aku pun bergegas keluar agar guruku tidak menungguku terlalu lama. Pas aku menghampirinya, dia tampak sangat gugup, seperti sedang ketakutan. Ayo wah, balik buruan. Kamu itu lama sekali, ujar guruku. Memangnya kenapa pak? Tanyaku. Tidak apa-apa, sudah ayo balik, ujar guruku sambil menggandengku. Pak, itu kakek siapa? Tanyaku sambil menunjuk ke sosok kakek tua. Kakek apa? Ujar guruku. Itu ada kakek, dia terus memperhatikan saya. Wajahnya jelek, separuh terluka. Kakek itu kenapa? Jawabku. Bapak tidak melihat apa-apa, kamu itu jangan aneh-aneh wah. Tapi dia berdiri di lapangan sana, masa bapak gak lihat? Udah, jangan dilihat lagi, ayo cepat jalannya, ujar guruku. Suaranya bergetar, sampai di dalam kelas guruku membangunkan guru yang lainnya. Aku duduk di tempatku sambil terus memperhatikan guruku. Wahyu, ayo tidur lagi, ujar guruku. Iya pak, jawabku. Aku merebahkan badanku. Keempat guru pria, mereka mengobrol. Tapi entah apa yang diobrolkan oleh mereka. Mereka kemudian duduk melingkar sambil bersila. Sepertinya mereka sedang mengaji, karena mereka masing-masing membawa buku Yasin. Aku tidak mau memikirkan dan tidak mau tahu apa yang dilakukan oleh guruku. Aku memejamkan mataku dan tidur. Sepulang dari kemah di sekolah, seperti biasa, aku melihat adikku sedang bermain dengan teman perempuannya. Sampai saat ini pun aku nggak tahu siapa nama teman adikku itu. Aku gak pernah ngobrol dengannya. Setiap kali dia melihatku, dia selalu menunjukkan ekspresi marah. Dia selalu menatapku dengan tatapan mata yang tajam. Dek, ibu kemana? Tanyaku. Gak tahu, jawab adikku sambil terus asik memainkan bonekanya. Dia sama sekali tidak menghiraukanku.
Kutinggalkan adikku masuk dalam rumah. Sudah pulang, Mbak, ujar ibuku. Iya, aku lapar, Bu, jawabku sambil meletakkan tas di sofa. Ganti baju dulu sana kamu, biar ibu ambilkan makan. Iya, Bu. Aku pergi ke kamar dan mengganti baju, dan ibuku sudah selesai mengambilkan makanan untukku. Gimana tadi kemahnya? Gak enak, Bu. Kok gak enak? Iya, aku tidak bisa tidur. Di sekolah ada yang mainan pintu. Kita tidur di dalam kelas, terus aku pipis. Terus ada kakek-kakek berdiri di tengah lapangan, wajahnya terluka. Kakek-kakek siapa? Gak tahu, mungkin kakeknya temanku, jawabku sambil makan. Oh ya sudah, ibu tinggal dulu. Adikmu tadi masih di teras. Masih, dia sedang main dengan temannya. Aku gak suka sama temannya Dewi. Teman siapa? Itu anak perempuan yang sama Dewi terus. Di mana? Di luar, Bu. Ibuku jalan meninggalkanku, dan aku terus menyelesaikan makanku sambil lihat TV. Beberapa saat kemudian, ibuku kembali. Kamu itu wah mengada-ngada, orang adikmu bermain sendiri dengan boneka, ujar ibuku sambil duduk di depanku. Ya mungkin sudah pulang, jawabku setengah tidak peduli. Dalam hitungan bulan sejak menempati rumah itu, orang tuaku sudah beberapa kali memperoleh cobaan. Mobil yang dikendarai bapakku nabrak orang, dan bapak harus berurusan dengan polisi. Dagangan ibuku tiba-tiba sepi, dan adikku entah sejak kapan dia tak lagi mau bermain denganku. Awalnya aku cuek, aku malah senang karena adikku tidak menggangguku lagi. Biasanya kalau aku pergi main, dia selalu ikut. Dia selalu nangis, dan ibuku selalu memarahiku jika aku tidak mau mengajaknya bermain. Tapi lama-lama, aku rindu bermain bersama adikku. Dia lebih memilih bermain dengan temannya itu. Samar-samar ada kecemburuan yang lahir dari hati, detak jantung, dan sepasang mataku. Dek Su, Mbak Kenti tetanggaku, datang ke rumahku. Dalam, ada apa Mbah? Ujar ibuku sambil menghampirinya. Dio kok tumben kesini? Dio? Dio siapa Mbah? Tidak ada yang main kesini kok. Lah, masa? Terus anak laki-laki seumuran Wahyu tadi siapa? Dia baru aja keluar dari rumah ini. Aku pikir tadi Dio. Anak laki-laki siapa toh Mbah? Gak ada yang main kesini. Mbak Kenti melongok ke dalam rumah. Oh alah, lah tadi siapa? Ujarnya sambil masuk ke dalam rumah. Mungkin sampean salah lihat, ujar ibuku sambil duduk di kursi. Ya mungkin ya. Mbak Kendi ini habis dari mana? Itu loh, habis nganterin Mbah Anang ke sungai. Walah, masih mau maghrib kok gak berani ke sungai sendirian Mbah Anang itu. Takut lewat pohon bambu di samping rumahmu itu, angker. Kalau malam jarang ada yang berani lewat. Orang semalam saja dek, sehari ini mau pergi ke pasar ditakutin. Pohon bambunya gerak-gerak sendiri. Lalu ada yang melempar batu. Masa sih Mbah? Iya dek, tadi Sarini cerita sendiri dia. Waktu aku belanja ke rumahnya, dia heran, kok kamu berani tinggal di rumah ini? Padahal dulu gak ada yang berani lewat depan rumahmu kalau sudah tengah malam. Sudah 15 tahun rumah ini ditinggalkan. Memang pemiliknya yang dulu kemana Mbah? Pemiliknya itu transmigrasi ke Sumatera. Rumah ini ditinggal begitu saja. Oh begitu, ibuku manggut-manggut. Keenakan ngobrol sampai lupa bikinin minum. Mbak Kenti mau minum apa? Udah deh, gak usah repot-repot. Oh iya, aku mau nanya, selama kamu tinggal di rumah ini, kamu ada yang ganggu gak dek? Alhamdulillah gak ada Mbah. Oh syukurlah kalau begitu dek. Ngomong-ngomong, saya pamit dulu ya mau pulang. Nanti dicari Mbah Jo. Oh ya sudah kalau begitu Mbah, hati-hati. Siapa Bu? Tanya bapakku yang baru selesai mandi. Itu Mbah Kenti, katanya tadi dia melihat ada anak laki-laki sepantaran Wahyu keluar dari rumah kita. Dia pikir si Dio main ke sini. Oh begitu, ujar bapakku sambil jalan ke arah pintu. Mau kemana Pak? Bapak mau ke sungai Bu, mau ambil air wudhu, kerannya mati, jawab bapakku sambil menoleh ke arah ibuku. Pak, ikut, sautku sambil beranjak berdiri menghampiri bapakku. Ayo, jawab bapak sambil menyingsingkan lengan baju kokonya. Kita berdua jalan menuju ke sungai yang tak jauh dari rumahku.
kita harus melewati sawah terlebih dahulu. Sesampainya di sungai, aku menunggu bapakku di pinggir sungai sambil melihat ke arah sawah. Di sana ada dua orang laki-laki dan perempuan berjalan di pematang sawah. Yang laki-laki mengenakan baju koko serba putih. Yang perempuan juga memakai baju serba putih dengan selendang putih yang dikalungkan di lehernya. Perempuan itu cantik, kulitnya putih bersih. Dia berjalan di belakang mengikuti laki-laki itu sambil menoleh ke arahku dan terus melihatku. "Pak, orang itu siapa, Pak?" tanyaku. Bapakku yang masih mengambil air wudhu gak menghiraukan pertanyaanku. Aku terus memperhatikan kedua orang itu. Kedua orang itu pun terus berjalan mendekati pohon bambu dan jalan ke arah barat. Ketika sampai di pohon jati, pandanganku terhalang oleh pohon itu. Tapi anehnya, kedua orang itu sudah tidak terlihat lagi, menghilang di samping pohon jati. "Wah, ayo buruan wudhu." Aku mengalihkan pandanganku ke bapakku. "Pak, tadi ada orang jalan di sana, siapa ya, Pak?" "Nggak tahu, mungkin tetangga kita. Ayo buruan wudhu sana." Aku pun jalan ke tepi sungai dan mengambil air wudhu. Pas balik, aku memperhatikan pohon jati dan kedua orang itu emang udah nggak ada di situ. Mungkin mereka udah pergi pas aku ngambil air wudhu tadi. Tapi kalau dipikir-pikir ini aneh. Jadi sungai itu berada di tengah sawah dan hanya ada satu jalan untuk menuju ke sungai, yaitu kita harus melewati pematang sawah. Sedangkan kedua orang yang aku lihat tadi, sepertinya mereka habis dari sungai dan berlawanan arah denganku. Seharusnya aku dan bapakku berpapasan sama mereka. Pastinya kita bingung kan kalau simpangan harus salah satu dari kita ada yang mengalah karena pematang sawahnya hanya cukup untuk satu orang. Tapi itu enggak, entah dari mana datangnya mereka. Tiba-tiba mereka berdua sudah ada di tengah-tengah dan menghilang begitu saja. Sepulang dari sungai kita berdua jalan. Aku melihat ke langit yang mulai gelap. "Pak, apa itu, Pak?" "Bintang jatuh, Pak," ujarku sambil menunjuk ke arah langit. Bapakku pun melihat ke arah yang kutunjuk. "Astagfirullahaladzim," gumamnya. "Jangan ditunjuk, wah." Bapakku pun menggandengku. Ia berhenti dan bergumam membaca doa. Aku bingung dengan apa yang dilakukan bapakku. "Pak, itu bintang apa? Besar sekali sampai kelihatan seperti bola api." Bapakku tidak menjawabku. Aku terus memperhatikan bola api itu. Dia jatuh melewati pohon bambu. Iya, memang desaku banyak sekali pohon bambu. Anehnya tidak ada kebakaran atau apa gitu. "Ayo wah pulang," ujar bapakku sambil menggandeng tanganku. Sesampainya di rumah, selesai sholat berjamaah, kedua orang tuaku ngobrol entah apa yang mereka bicarakan. Sementara aku dan adikku melihat TV. Kali ini teman adikku tidak ada. Mungkin dia pulang ke rumahnya. Keesokan paginya, di masjid tersiar kabar ada orang yang meninggal dunia. Bapak bilang sama ibu, rumah orang yang meninggal dunia itu arahnya sama kayak arah jatuhnya bola api yang aku lihat dengan bapak semalam. Menurut kabar dari mulut ke mulut, orang yang meninggal itu udah sakit lama, tubuhnya dia lumpuh, gak bisa bangun. Udah diberobat kemana-mana, tapi belum juga sembuh, karena terlalu lama terbaring, sampai badannya penuh koreng. Kembali ke cerita, lagi-lagi prahara terjadi di keluargaku. Pernah suatu malam ketika kakakku datang, berbarengan dengan adzan maghrib berkumandang, kakekku mengajakku ke sungai. Dia membawa parang untuk mengambil kayu yang ada di pinggir sungai. Sepulang dari sungai, ada batang bambu kecil tiba-tiba ambruk, menghadang jalan. Pohon bambu itu ambruk, tapi gak menempel ke tanah, jadi masih ngambang gitu. Aku dan kakakku mau lewat di bawahnya, kita menunduk. Pohon bambu itu kembali berdiri. Pas kita mau jalan, pohon itu balik ambruk lagi. Gimana sih ini pohon bambunya? Gerutu kakakku sambil memperhatikan pohon bambu itu. Kita nunduk lagi. Pohon bambu itu pun tegak lagi. "Mas, kok pohon bambunya ambruk berdiri terus sih?" Kakakku menghela nafas. "Astagfirullahaladzim, ngeselin sekali pohon ini," ujarnya dengan nada kesal. Kita mau jalan, pohon itu kembali ambruk. Kakakku terus memperhatikan pohon itu. Tanpa banyak omong, dia langsung menebang batang pohon bambu itu sampai putus. Batang pohon bambu itu langsung berdiri lagi. Aku dan kakakku pun bisa lewat sekarang. Kita pulang ke rumah. "Kalian dari mana?" tanya ibuku.
dari sungai ngambil batang pohon ini, ujar kakakku sambil menunjukkan batang pohon yang dia pegang. Buat apa itu batang pohonnya? Buat tongkat, Bu. Kan kakek kakinya sakit, kemarin habis kepleset di kamar mandi. Emang kakinya kakek belum sembuh? Belum, masih pincang-pincang dikit. Kalau habis duduk mau berdiri kesulitan. Makanya mau aku bikin tongkat daripada trekking poleku dibikin tongkat sama kakek. Malamnya pas tidur, tiba-tiba kakakku teriak-teriakan. Aku dan ibuku sampai terbangun. Mas Agung kenapa, Bu? Gak tahu, ayo lihat. Pasti kakakmu itu ngelindur. Ibuku bergegas pergi menghampiri kakakku. Dia yang tidur di depan TV terus berteriak sambil tidur. Ampun, ujar kakakku sambil teriak-teriak. Gung, Agung, bangun leh. Ibuku menepuk-nepuk kakakku, berusaha membangunkan kakakku. Tapi kakakku terus berteriak. Gung, bangun, ayo bangun nak. Kakakku belum juga bangun. Ibuku terus berusaha membangunkan kakakku. Ia memukul-mukul pipi kakakku. Dan akhirnya kakakku pun terbangun. Dia nangis sambil memeluk ibuku. Bu, aku takut, Bu. Ada yang mau memecah kepalaku pakai batu, ujar kakakku. Istighfar, kamu cuma mimpi. Makanya, kalau mau tidur berdoa dulu, ujar ibuku. Mbak Wahyu, ambilin minum buat Mas Agung nak. Aku pun pergi ke belakang mengambilkan segelas air minum untuk kakakku. Sejak mimpi semalam kakakku jadi sakit. Dia demam dan terus mengigau. Dia selalu ketakutan. Ibuku yang bingung dengan keadaan kakakku pun akhirnya menyuruh bapak pulang. Setelah bapak pulang, bapak melihat keadaan kakakku. Kakakku terus ketakutan. Dia terus berteriak minta tolong sambil terus memegangi kepalanya. Pak, tolong pak, ada yang mau memecah kepalaku pakai batu besar, ujar kakakku sambil menangis di pelukan ibuku. Kejadian aneh pun terjadi. Nasi yang dimasak ibuku berwarna kuning dan bau tai. Astaga, busuk sekali, hingga membuatku mual. Ibu sampai muntah-muntah. Sementara bapakku hanya menggeleng-geleng kepala sambil menghela nafas dan membuang nasi berbau tai itu ke sungai. Bu, itu Agung kenapa? Ibu juga nggak tahu pak. Kemarin sore Agung sama Wahyu pergi ke sungai nyari batang pohon. Katanya mau bikin tongkat untuk kakeknya. Sepulang dari sungai malamnya, dia histeris. Ibu pikir dia mimpi buruk. Ternyata keterusan sampai sekarang. Kemarin pas aku sama Mas Agung pulang dari sungai, ada pohon bambu menyebalkan pak, sautku. Menyebalkan bagaimana? Bapak menoleh ke arahku. Itu pohon bambunya pas kita lewat, dia roboh. Pas kita mau jalan lewat, bawah pohonnya berdiri. Pas kita maju pohonnya ambruk lagi. Terus sama Mas Agung dipotong. Pohon bambu mana? Tanya ibu. Itu pohon bambu dekat rumah yang ada pohon bambu kuningnya itu, jawabku. Malam pun tiba. Aku sedikit mendengar obrolan kedua orang tuaku. Papa bilang malam ini ia mau bergadang. Nanti tengah malam dia mau pergi ke pohon bambu yang aku maksud. Entah apa yang mau dilakukan bapakku di sana. Bu, teriak Mas Agung sambil menangis. Ibu yang sedang menemani aku dan Dewi terbangun. Mbak Wahyu, di sini saja ya, temani adikmu, perintah ibuku. Ia bergegas pergi ke kamar Mas Agung meninggalkan aku dan Dewi. Sebenarnya aku sangat ingin ikut melihat Mas Agung, tapi adikku tertidur, yang gak ada pilihan lain selain tetap berada di tempatku. Astaga, jiwa kepoku meronta. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan kakakku. Kulihat adikku yang sedang tidur di sampingku. Dia nampak pulas. Sepertinya gak apa-apa kalau aku tinggal, pikirku. Aku merangkak pelan-pelan agar adikku tidak terbangun. Aku turun dari tempat tidur dan keluar kamar, jalan menuju ke kamar kakakku. Saat tiba di kamarnya Mas Agung, dia udah tenang di pelukan ibuku, dan bapak mengelus-elus kepala Mas Agung. Aku mengambil mereka duduk di ujung ranjang di samping ibuku. Kok kamu kesini? Itu nanti kalau Dewi bangun gimana? Ayo balik lagi ke kamar, jagain adiknya, ujar ibuku. Aku menghela nafas. Baiklah, jawabku lirih sambil menundukkan kepala. Aku pergi kembali ke kamarku. Fajar menyingsing, aku terbangun dari tidurku.
ada yang beda pagi ini. Biasanya bapak tiap pagi selalu duduk di teras sambil minum kopi. Tapi pagi ini ia ada di bawah pohon bambu, sibuk nebangin bambu-bambu itu. Aku menghampirinya dan duduk di pinggir jalan sambil memperhatikannya. Pak Ed, waduh, bapak ini ngawur, sapa seorang pria parubaya berkulit coklat. Dia tampak mengenakan pakaian lusuh, di tangannya memegang sabit. Pak Nok, bapakku menoleh ke arah pria tua itu. Emangnya kenapa pak? Sambung bapak. Bapak ini gimana? Kok pohon bambunya ditebangin? Nanti penghuninya marah. Ya, emang sengaja saya tebang pak, biar jalannya terang. Mau saya tebang habis semua pohon bambu ini. Loh, gimana toh? Bapak ini apa tidak takut? Takut sama siapa pak? Tanah dan pohon ini sudah menjadi milik saya. Siapa yang mau marahin saya? Ya benar, pohon ini milik bapak. Tapi pohon ini angker pak. Warga di sini sering diganggu kalau lewat sini tengah malam. Itu pohon bambunya suka ambruk sendiri, terus berdiri lagi. Saya sendiri pernah mengalaminya. Nah, maka dari itu pak, karena pohon bambu ini mengganggu, makanya saya tebangi semua, saya bersihin, biar tidak mengganggu lagi. Gara-gara pohon ini anak laki-laki saya sakit, dia jadi ketakutan histeris. Memangnya anak Pak Edi kenapa? Bapakku duduk di bawah pohon bambu, dan mereka berdua pun melanjutkan obrolannya di sana. Sementara aku hanya diam mendengarkan. 2 hari yang lalu anak laki-laki saya diganggu sama seperti Pak Nok. Pas dia habis dari sungai bareng sama adiknya ini. Bapakku memegang pundakku. Pas mau lewat, ada pohon bambu tiba-tiba ambruk, terus berdiri lagi. Setiap anak saya mau lewat pohon bambu ini, ambruk lagi. Akhirnya sama anak saya ditebang itu pohon bambu yang menghalanginya. Akhirnya dia sakit, sering histeris ketakutan. Dia bilang ada yang mau mecahin kepalanya pakai batu besar. Istri saya masak nasinya berubah kuning dan bau tai. Dan tadi malam saya bergadang di sini. Saya ingin tahu makhluk apa yang mengganggu anak saya. Lalu apa yang bapak dapat? Yang mengganggu anak saya itu genderuwo. Dia nggak terima karena waktu anak saya nebang pohon bambu yang menghalangi jalannya. Di pohon bambu itu ada anak genderuwo yang sedang bermain dan berayun di atas pohon bambu. Pas pohon bambu itu ditebang, anak si genderuwo itu terjatuh. Dia lalu mengganggu anak saya. Makanya anak saya ketakutan. Kepalanya mau dipecahin pakai batu besar. Sekarang pohon ini saya tebang. Saya bersihin semua biar nggak ganggu-ganggu lagi. Apa Pak Edi nggak takut kalau dia semakin marah? Insya Allah tidak pak, ujar bapakku sambil tersenyum. Ya sudahlah pak, semoga saja tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya pamit dulu, mau ke sawah nyari rumput. Oh iya pak, silahkan, jawab bapakku sambil beranjak berdiri. Bapak pun melanjutkan pekerjaannya, menebang pohon bambu di samping rumah. Tak hanya pohon bambu hijau, pohon bambu kuning pun juga dieksekusi. Semua ditebang habis. Mbak, tolong ambilin korek api di rumah. Sekalian bilang sama ibu, bapak minta minyak tanah sedikit. Iya pak, jawabku sambil menganggukkan kepala. Aku pergi ke rumah dan mengambilkan apa yang disuruh bapakku. Bu, bapak minta korek sama minyak tanah. Buat apa? Gak tahu. Tanpa banyak bertanya, ibuku langsung mengambilkan barang yang kuminta. Ibu mengikutiku kembali ke tempat bapak. Mau diapain itu pak? Tanya ibuku sambil jalan mendekati bapak yang sibuk menumbuk batang bambu di samping rumah. Mau bapak bakar bu? Ini pak, korek sama minyaknya, sahutku. Terima kasih ya. Bapak pun menuangkan minyak tanah itu ke batang akar pohon bambu. Kenapa dibakar pak? Tanya ibu. Biar bambunya nggak tumbuh lagi bu, jawab bapak sambil menyalakan korek. Dan api menyala langsung melahap daun-daun kering dan akar bambu yang habis disiram dengan minyak tanah. Selesai membakar akar bambu, kita kembali ke rumah. Kakakku sudah tidak histeris lagi. Dia sembuh dan tidak ketakutan lagi. Karena hal ini, bapak jadi cuti 1 minggu di rumah. Bapak ngadain pengajian di rumah. Sedangkan kakakku,
kembali ke rumah nenek. Setelah selama 3 hari dia sakit di rumah, dan teman adikku entah dia pergi kemana. Beberapa hari ini aku tidak melihatnya. Kehidupan kami pun kembali seperti semula. Ayahku kembali bekerja setelah seminggu di rumah. Adik pun kembali bermain denganku. Meski terkadang aku jengkel, karena dia terus saja menggangguku. Ya, setidaknya semua balik lagi ke kehidupan normal sebelum kami pindah ke rumah ini. Ternyata keadaan seperti ini tidak bertahan lama, karena seminggu kemudian teman adikku kembali. Semenjak tinggal di rumah ini, ibu sering menemukan benda-benda kuno. Pernah ibu menemukan leontin di halaman rumah. Leontin itu ditunjukkan ke temannya bapak. Leontin itu pun dibawa, nggak dibalikin lagi. Pas ditanyain dia bilang hilang, nggak taunya dijual sama dia. Anehnya, leontin itu balik lagi. Tiba-tiba sudah ada di dalam dompetnya ibu. Loh, leontinnya kok ada di sini? Ujar ibuku saat ia membuka dompetnya dan mau memberiku uang saku. Leontin apa, Bu? Tanyaku. Ini loh, Wah, leontin yang dibawa sama temannya bapak. Kok ada di dompet ibu? Ibuku tampak terheran. Seperti biasa setiap pagi, ibu mengantar aku dan adikku pergi sekolah. Aktivitas seperti ini benar-benar membosankan. Setiap hari sekolah, bertemu dengan orang yang sama, mendengarkan guruku menjelaskan pelajaran di depan kelas. Suara guruku saat bicara seringkali membuatku mengantuk. Sepulang sekolah, aku tidak mendapat ibuku di rumah. Bahkan adikku pun juga nggak ada. Aku benar-benar kebingungan. Kemana semua orang? Pikirku. Selesai mengganti baju, aku duduk di depan rumah. Beberapa menit kemudian, ibuku datang bersama dengan adikku. Dari mana, Bu? Tanyaku. Habis belanja. Itu kamu main sama Mbak Wahyu? Ujar ibuku sambil melepaskan tangan adikku. Aku gak mau main sama Mbak Wahyu, jawab adikku sambil ngeloyor pergi, masuk ke dalam rumah. Kamu sudah makan belum, Mbak? Belum, Bu. Ya sudah, makan dulu. Kita berdua masuk ke dalam rumah. Aku mengikuti ibuku ke dapur, dan ibu mengambilkanku sepiring makanan. Aku makan di depan TV. Adikku asik bermain boneka Barbie bersama temannya. Aku melihat TV sambil sesekali melirik ke arah teman adikku. Dia menatapku. Dia seperti tidak menyukaiku. Tatapan matanya yang tajam, kulit putih agak pucat. Dia benar-benar membuatku sedikit takut. Jantungku selalu saja berdegup kencang saat dia menatapku. Semakin hari rasanya aku semakin tidak menyukai teman adikku itu. Selesai makan, aku berjalan ke dapur dan melewati mereka. Teman adikku, dia masih saja menatapku. Ku cuci piringku. Saat berbalik, aku tersentak kaget. Seketika aku teriak. Piring yang kupegang nyaris terjatuh. Entah sejak kapan teman adikku ada di belakangku. Bahkan langkah kakinya saja tak kudengar. Dia mendorongku. Piring yang kupegang terjatuh bersamaan dengan aku yang juga tersungkur di lantai. Apa-apaan kau ini? Ujarku. Tapi dia hanya diam dan terus menatapku. Ada apa, Wah? Ibu datang menghampiriku. Astagfirullahaladzim, kamu itu kenapa bisa jatuh? Didorong sama dia, jawabku sambil menunjuk. Dia siapa? Orang adikmu di depan. Ayo cepat bangun. Awas minggir, nanti kena beling. Ambilin sapu di depannya. Ujar ibuku sambil jongkok, memunguti pecahan piring yang berserakan. Aku pergi ke depan untuk mengambil sapu. Bocah itu entah sejak kapan perginya. Dia udah duduk bermain bersama dengan adikku. Aku dendam karena udah didorong tadi. Aku masih jengkel padanya. Bergegas aku menghampirinya dan melayangkan gagang sapu ke arahnya. Buset, tembus. Aku mencoba memukulnya lagi dan lagi-lagi tembus. Mbak, jangan sakiti temanku, ujar adikku dengan nada tinggi. Bu, Mbak Wahyu nakal, teriak adikku. Wah, jangan ganggu adikmu, ujar ibuku dari belakang. Aku tidak memperdulikan omongan ibu dan adikku. Aku terus berusaha memukul teman adikku itu. Aku terus mengayunkan gagang sapu ke arahnya, namun sama sekali tidak mengenainya. Dan gagang sapu yang kuayunkan mengenai lengan adikku dengan keras.
Seketika adikku menangis. "Sakit," ujar adikku sambil menangis dengan kencang. "Wah," tegur ibuku dari belakang. Beberapa saat kemudian ibuku pun datang menghampiri kami. "Mbak Wahyu nakal," ujar adikku sambil nangis. Ibu menghampiriku. "Kamu ini selalu gangguin adiknya ya?" ujar ibuku sambil menjewer telingaku. "Kamu itu kenapa bandel banget? Kalau nggak nakal sama adiknya apa nggak bisa? Kamu apain adikmu?" "Aku dipukul pakai sapu, Bu," sahut adikku sambil menangis kencang. "Kamu itu bukannya jaga adiknya, malah nakal sama adiknya," ibuku mengomel sambil terus menarik telingaku. "Ampun, Bu, aduh sakit," jawabku sambil memegangi tangan ibuku. Ibuku pun melepas tangannya. Ia lalu menenangkan adikku dan memeriksa lengannya. Lengan Dewi memar. Aku mengusap-ngusap telinga. Mataku berkaca-kaca. Telingaku sakit rasanya, panas sekali pas tadi ditarik oleh ibuku. Aku lari ke kamar dan menangis di kamar. Cengeng sekali aku ini. Beberapa saat kemudian, ibuku menghampiriku. Ibu minta maaf padaku. "Ibu minta maaf ya Mbak, lain kali jangan nakal sama adiknya," ujar ibuku. Aku diam gak menjawab. Aku tengkurap di atas kasur sambil menyembunyikan wajahku di balik bantal. Keesokan harinya, teman adikku berulah lagi. Dia selalu membuatku kesal. Kali ini dia bersama adikku di teras rumah. Selama adikku bermain dengannya, adikku yang lebih aktif ngajakin bicara, sedangkan dia hanya diam saja, memperhatikan adikku. Aku mengambil balsem dan ku lemparkan sekencang-kencangnya wadah balsem yang terbuat dari kaca itu mengarah ke teman adikku. Bukannya anak perempuan yang menakutkan itu yang kena. Wadah balsem itu malah mengenai jidat adikku. Adikku Dewi langsung nangis ngejer sambil memegangi kepalanya. "Wahyu, kamu apain adikmu?" bentak ibuku. Ibu menghampiri Dewi dan melihat jidatnya Dewi berdarah. "Dasar anak bodoh kamu, mau membunuh adikmu," bentak ibuku sambil matanya melotot padaku. Ibu menghampiriku sambil meraih sapu yang berada di dekatnya. Langkah kakinya begitu cepat mengarah padaku. Aku tahu ini pasti akan buruk. Sebelum gagang kayu itu mendarat di tubuhku, aku segera berlari menyelamatkan diri. "Awas ya kalau kamu pulang ke rumah lagi, dasar anak bandel," ujar ibuku dengan nada marah sambil mengacungkan gagang sapunya ke arahku. Aku jalan ke sungai dan duduk di pinggir sungai. Aku terdiam sambil liatin sungai sambil pelongo-pelongo. Astaga, aku kepikiran dengan adikku yang kepalanya berdarah karena tadi kulempar wadah balsem. Aku ingin pulang dan melihat keadaan adikku, tapi aku takut dimarahin ibuku. Aku takut dipukul ibuku, kalau marah menakutkan sekali. Setelah cukup lama aku resah di pinggir sungai, aku memberanikan diri untuk pulang. Dari kejauhan aku melihat adikku yang sedang makan sambil disuapi oleh ibuku. Keningnya diperban, mungkin lukanya parah. Kakiku terasa berat saat ingin melangkah pulang. Perasaanku gundah, takut, tapi juga khawatir. Campur aduk pokoknya. Aku mengumpulkan keberanianku untuk pulang ke rumah. Dengan jantung yang berdegup kencang, aku memberanikan diri melangkah menuju rumah. Meski aku tahu ini adalah hal yang buruk. Mungkin saja saat ibu melihatku, ia langsung marah dan memukuliku. Aku menarik nafas dalam-dalam dan melangkah pelan-pelan sambil menundukkan kepala dan meremas-remas ujung kaosku. "Bu, aku minta maaf," ujarku lirih. Asli aku sangat takut sekali ibu akan memarahiku. Ibu melihatku, ia menarik nafas. "Jangan diulangin lagi ya. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Kamu itu seorang kakak, harusnya jagain adiknya. Kamu itu sudah gede, harusnya bisa melindungi adikmu, bukan malah jahat sama adikmu. Ngerti kamu?" "Mengerti, Bu," jawabku lirih sambil terus menundukkan kepala. Aku benar-benar gak berani melihat ibuku. Selama tinggal di rumah ini, orang tuaku yang dulunya bahkan gak pernah berantem, sekarang mereka jadi sering berantem. Entah apa yang mereka ributkan. Semakin lama tinggal di rumah ini, semakin tidak ada kedamaian. Ibuku jadi sering marah-marah, sementara bapakku kesulitan mencari rezeki. Ada aja halangannya. Mobilnya sering rusak, jadi korban rampok. Pernah sampai nabrak orang.
dan harus dipenjara selama 6 bulan. Keadaan keluarga aku semakin memburuk. Suatu hari orang tuaku bertengkar hebat. Aku dan adikku berdiam diri di dapur sambil mendengarkan kedua orang tuaku saling membentak dan berbicara dengan nada tinggi. Tiba-tiba terdengar suara kaca pecah, disusul dengan barang-barang lain yang dibanting. Adikku menangis. Aku sangat ketakutan. Kupeluk adikku erat-erat. Di belakang pintu, kita berdua menangis. Semakin lama aku semakin tidak tahan mendengar perkelahian kedua orang tuaku. Aku keluar rumah lewat pintu belakang dan kutinggalkan adikku menangis di sudut ruangan. Aku mengambil genting yang ada di halaman belakang. 2 buah genting kubawa di tangan kiri dan kananku. Aku kembali masuk ke dalam rumah sambil menenteng genting di tanganku. Bapakku nyaris memukul ibuku. Tangannya sudah diangkat ke atas dan siap dilayangkan ke pipi ibuku. Kulempar salah satu genting yang kubawa ke arah ibu dan bapakku yang sedang berantem. Sontak mereka berdua kaget dan terdiam sejenak. Bapak dan ibuku kompak melihat ke arahku. Entah kenapa aku sangat emosi. Dadaku terasa sesak melihat kedua orang tuaku berkelahi. "Wah," ujar bapak dengan napas ngos-ngosan sambil nahan tangis. Aku terdiam berdiri sambil melihat kedua orang tuaku. Aku kembali melemparkan genting kedua yang masih kupegang ke arah mereka. Genting itu nyaris mengenai kaki bapakku, kalau saja ia tidak menghindar. Setelah melemparkan genting, aku balik ke dapur dan nyamperin adikku yang masih saja menangis. Sementara teman adikku melihat kami dari sudut ruangan tepat di samping lemari. "Wah," ujar bapakku. Ia mendekati aku dan adikku. Bapak jongkok dan memegang kepala adikku, lalu menghapus air mata kami. Sementara ibuku entah pergi kemana. Semenjak pertengkaran itu, ibu tidak pernah terlihat lagi. Ia tidak kembali ke rumah ini lagi. Seminggu tanpa ibu benar-benar terasa hampa. Semua pekerjaan ibu, ayah yang melakukannya. Aku benar-benar merindukan ibuku. Aku sering bersembunyi hanya sekedar untuk menangis, untuk melepas beban kerinduan pada ibuku yang tak bisa kupendam. Adikku semakin aneh saja, dia semakin menjauh dariku. Dia jadi pendiam, sama sekali tidak mau berbicara pada siapapun, kecuali pada temannya yang sangat aku benci itu. Dia hanya berbicara seperlunya saja saat di rumah. Dia juga tidak mau bermain denganku sama sekali. Bahkan kalau aku mendekat, dia selalu saja mengusirku. Teman adikku yang dulu hanya bersamanya beberapa saat, kini jadi setiap saat. Siang malam dia selalu bersama adikku, mengikuti kemanapun adikku pergi. Selesai menerima telepon, bapak menyuruhku duduk di sampingnya. Ia membelai rambutku. "Wah, besok bapak sudah mulai masuk kerja. Kamu sama adik tinggal di rumahnya Mbah Ti ya," ujarnya sambil mengangkat adikku dan mendudukkan Dewi di pangkuannya. "Mbah Ti siapa?" tanyaku lirih. "Mbah Ti yang rumahnya di belakang kita yang dekat sawah." Jarak rumah Mbah Ti dari rumahku tidak begitu jauh, hanya dibatasi 2 petak sawah. Aku menghela nafas. "Ya baiklah, ibu kemana sih pak? Kenapa nggak pulang-pulang?" "Nanti bapak cari ibumu ya. Untuk sementara sampai ibumu pulang, kamu tinggal dulu di rumahnya Mbah Ti." "Terus rumahnya?" "Ya biarin aja kosong. Kalau siang kamu boleh ke rumah, ajakin Mbah Ti bersihin rumah." "Iya baiklah." "Ya udah, ayo ganti baju dan bawa seragam sekolahnya. Kita pergi ke rumahnya Mbah Ti. Kemarin bapak sudah bilang mau nitipin kalian di sana." "Iya pak," jawabku sambil beranjak berdiri dan masuk ke dalam rumah. Bapak mengikutiku sambil menggendong Dewi. Beliau membantuku menata seragam sekolahku dan seragamnya Dewi, memasukkan semua buku-buku pelajaran ke dalam box, lalu melipat beberapa helai pakaianku dan Dewi. Kita pun pergi ke rumah Mbah Ti. Dengan berjalan kaki, aku menggandeng adikku. Bapak membawa barang-barang kami. "Assalamualaikum," ujar bapak sambil mengetuk pintu. "Waalaikumsalam," saut suara seorang perempuan dari dalam rumah. Tak berapa lama kemudian, pintu terbuka dan keluar sosok perempuan setengah baya mengenakan daster warna merah. Ia tersenyum ramah pada kami. Pak Ed, ayo masuk pak." "Terima kasih Mbak Yu. Kok sepi? Pak Min kemana?"
Pak Min masih ke sawah ngalirin air. Ini anak-anak mau tinggal di sini sekarang. Iya, nanti siang saya sudah berangkat kerja. Mbah Tim manggut-manggut. Ayo Pak Ed, silakan duduk dulu, biar saya bikinin minum. Waduh Mbak Yu, nggak usah repot-repot, saya buru-buru mau pergi. Mungkin minggu depan, saya baru pulang ke rumah. Oh iya nggak apa-apa, tenang aja, biar anak-anak saya yang jaga. Toh di rumah ini juga, sampean nggak usah mikirin anak-anak, aman di sini. Ngomong-ngomong, sudah ada kabar dari ibunya anak-anak belum? Belum Mbak Yu, entah pergi kemana. Mungkin pergi ke rumah orang tuanya. Saya juga belum ngecek di sana. Ya sudah, saya pamit dulu, ujar bapak sambil menyalami Mbah Ti. Anak-anak, untuk sementara kalian tinggal di sini ya, sampai ibu balik. Mbak Wahyu jagain adiknya, jangan berantem, jangan bandel, dan jangan bikin susah Mbah Ti. Iya Pak, jawabku sambil mengangguk. Sedangkan adikku hanya diam dan cuek. Dia asik memainkan boneka Barbie yang ia pegang. Bapakku pun pergi, aku dan adikku tinggal di rumah Mbah Ti. Ia menunjukkan kamar untuk kita berdua. Ia membantuku menata barang-barangku, memasukkan semuanya ke lemari. Kalian sudah makan belum? Sudah Mbah, jawabku lirih. Kalian tinggal di sini nemenin Mbah Ti dan Mbah Min ya. Anggap saja rumah sendiri. Kalau mau makan ambil sendiri di dapur, ujarnya sambil mengelus-elus kepala adikku. Iya Mbah, jawabku. Hari demi hari berlalu, sudah 2 minggu aku tinggal di rumah Mbah Ti. Aku masih saja sering diam-diam, bersembunyi mencari tempat untuk menangis. Aku sangat merindukan ibuku. Hari ini Mas Eko, kakak pertamaku, datang mengunjungiku. Wah, kalian di sini, ujarnya. Iya, udah lama aku dan Dewi tinggal di rumah Mbah Ti, Mas. Ibu belum pulang. Aku hanya menggelengkan kepala. Mas Eko menghela nafas. Dewi di mana? Ada di kamar main sama temannya. Dia nggak mau main denganku. Teman siapa? Ya temannya, aku nggak tahu namanya. Ya udah ayo kita ajak Dewi keluar. Kita beli jajan, ujar Mas Eko. Kita jalan menuju ke kamar. Wi, ngapain? Sapa Mas Eko sambil menghampirinya. Main sama teman, jawab Dewi lirih sambil menyisiri boneka Barbie. Ini temanmu, letakin dulu, ayo kita keluar beli jajan, ujar Mas Eko sambil duduk di ujung tempat tidur. Aku sedikit bingung dengan ucapan kakakku. Dia malah nyebut boneka Barbie temannya Dewi, padahal temannya duduk di sebelahnya Dewi. Ah sudahlah, kami pun pergi dengan sepeda motor. Dewi duduk di depan, sedangkan aku di jok belakang. Mas Eko mengajakku ke alun-alun kota. Puas bermain-main, kami pun pulang. Dewi tertidur di motor, sementara aku memeganginya agar tidak jatuh. Sampainya di rumah Mbah Ti, Mas Eko menggendong Dewi dan membaringkannya di kamar. Kalian habis dari mana saja? Tanya Mbah Ti. Oh ini Bude, kita habis dari alun-alun. Saya mau pamit pergi dulu Bude. Loh, pergi kemana? Mau balik kerja. Tadi saya izin cuma 2 hari. Kemarin ke rumah nenek nyari ibu, terus ke sini. Oh ya sudah kalau begitu, hati-hati kok. Kamu nggak makan dulu? Ayo makan dulu. Kamu beli makanan sebanyak ini. Siapa yang mau ngabisin? Saya sudah makan Bude, kenyang saya. Bude sama Pak De aja yang makan. Saya pamit dulu. Oh alah, kok buru-buru toleh? Iya Bude, takut kemalaman di jalan. Oh ya sudah kalau begitu. Hati-hati di jalan Yole. Iya Bude. Wah, jangan bandel ya. Jangan bikin Bude repot, ujar Mas Eko. Iya, jawabku. Esokan harinya, setelah pulang sekolah seperti biasa, aku hanya berdiam diri di rumah Mbah Ti, lihat TV. Sore itu Mbah Ti dan Mbah Min keluar. Wah, Mbah Ti sama Mbah Min mau pergi sebentar. Kamu gak apa-apa kan di rumah sendirian? Gak apa-apa Mbah. Kalian mau kemana? Kami mau nyelawat. Gak lama kok nak, tambah Mbah Min. Iya Mbah, jawabku. Nanti kalau mau makan, itu Mbah Ti udah masak. Iya Mbah Ti. Ya udah, baik-baik di rumah. Kami berangkat dulu, ujar Mbah Min.
Iya mbah, hati-hati di jalan. Setelah mereka pergi, aku kembali melihat acara TV favoritku. Tiba-tiba aku teringat pada adikku yang bermain di halaman. Aku keluar rumah. Dia tidak ada di halaman. Aku mencarinya di samping rumah. Dan benar saja, Dewi berada di sana. Dia duduk di pinggir empang yang ada di samping kiri rumahnya Mbah Ti. Dia jongkok-jongkok mau ngambil air. Aku bergegas mengambilnya. Dek, ujarku setengah membentak. Dewi tersentak kaget, langsung tergelincir masuk dalam empang. Aku bergegas lari mengambilnya. Aku panik melihat adikku nyaris tenggelam di empang. Untung dia jatuh di pinggir. Aku langsung turun dan meraih bajunya, kuseret adikku. Aku memeganginya. Empang ini begitu dalam, aku nyebur di pinggir aja seleher. Gimana kalau pas di tengah? Adikku terbatuk-batuk sambil menangis kencang. Sepertinya dia banyak minum air. Ayo Wi, naik ke atas, ujarku sambil menahan tubuhnya. Aku mendorong bokongnya sedikit agak kasar. Sementara teman adikku bocah aneh dan menakutkan itu hanya terdiam sambil memandangi kami, tanpa membantu sedikit pun. Emang bener-bener kampret itu orang. Baju kita berdua basah kuyup. Setelah adikku berhasil naik, aku pun berusaha untuk naik. Kita berdua duduk di tepi dan teman adikku entah dia pergi kemana. Tiba-tiba nggak ada aja. Kamu itu gimana sih? Main sampai ke pinggir-pinggir. Tadi kalau tenggelam gimana? Ujarku sambil membentaknya. Dewi tidak menjawabku. Dia hanya menangis. Dan saat aku ngomel-ngomel, dia menangis semakin keras. Ingin rasanya aku memukul adikku itu. Aku mengajaknya masuk ke dalam rumah. Kita menuju ke kamar mandi. Ku bersihkan badanku dan juga adikku yang penuh tanah. Sambil mengganti pakaiannya, aku pun kembali mengomeli dia lagi. Dia hanya diam. Aku geram karena dia sama sekali tidak menjawabku. Aku ambil boneka Barbie-nya, lalu kupukulkan ke badan adikku. Mbak Wayu jahat, ujarnya sambil nangis. Biarin, sana main-main lagi ke empang, biar kecemplung lagi, ujarku geram. Ku banting boneka Barbie di atas kasur. Aku kemudian keluar dari kamar dan pergi meninggalkan adikku berada di sana sendirian. Aku pergi ke belakang rumah lalu menangis di sana. Cengeng sekali aku ini. Capek nangis, aku balik ke rumah. Aku mengambil adikku di kamar, tapi dia tidak ada. Di sana hanya ada boneka Barbie dengan kepala yang copot tergeletak di lantai. Astaga, kemana dia? Gumamku. Dek, aku memanggil adikku, namun tak ada jawaban. Wi, aku kembali memanggilnya dan tetap tidak ada jawaban. Aku mencari ke seluruh ruangan dan hasilnya nihil. Aku pun keluar rumah, mencari di sekeliling rumah, termasuk memeriksa empang. Tetap saja aku tidak bisa menemukan adikku. Aku mulai mencari ke rumah tetangga, bertanya pada mereka. Bu, lihat adik saya, tanyaku. Nggak lihat wah, memang adikmu kemana tadi? Nggak tahu bu, tadi saya tinggal sebentar udah nggak ada di rumah. Hari semakin sore, aku terus mencari adikku. Akhirnya warga pun ikut mencari. Ibu RT menyuruhku diam di rumahnya. Tapi aku tidak tenang. Aku terus kepikiran adikku. Aku harus bisa menemukannya. Aku lari pulang ke rumahku. Kubuka pintu belakang. Aku masuk ke dalam rumahku. Astaga, gelap sekali. Aku meraba-raba, mencari-cari tombol lampu. Samar-samar aku mendengar suara perempuan, seperti sedang menimang anaknya. Tak beberapa lama kemudian, terdengar suara dari dapur, seperti orang sedang ngulek sambal. Lampu kunyalakan. Aku berharap suara itu adalah suara ibuku. Namun saat rumah mulai terang, aku tidak menemukan apapun. Aku pergi ke dapur. Tidak ada orang sama sekali. Aku pergi ke ruang tamu. Akhirnya aku menemukan adikku. Ternyata benar dugaanku. Adikku pulang ke rumah. Dia meringkuk di kursi sambil sesenggukan. Aku menghampirinya. Kulihat dia memejamkan mata. Wi, ayo bangun, ujarku. Beberapa saat kemudian Bu RT bersama 4 ibu-ibu yang lainnya datang ke rumahku, juga lewat pintu belakang. Mungkin mereka mengikutiku. Wi, ayo balik ke rumahnya Mbah Ti, ujarku. Dewi hanya diam.
Dia melepaskan pegangan tanganku. Ayo, ujarku sambil kembali memegangnya. Namun tanganku ditepis olehnya. Gak mau, aku mau di sini, ujarnya. Dok, ayo ikut sama Bude yuk. Bu RT membujuk adikku. Gak mau, jawab adikku lagi sambil membentak. Sudah Bu, kita paksa saja, saut seorang ibu di belakang Bu RT. Bu RT terus membujuk adikku. Akhirnya dengan sedikit paksaan, dia mau pergi bersama kami dan kembali ke rumah Mbah Ti. Bu RT memangku adikku, matanya terlihat berkaca-kaca. Oh Alando, kasihan sekali kamu. Kamu rindu sama ibu ya? Ujar Bu RT. Adikku tetap diam membisu. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Bapakmu kemana wah? Kerja, jawabku lirik. Terus pulangnya? Pulangnya seminggu sekali kadang gak tentu. Ya sudah, kamu yang sabar ya, jagain adiknya. Iya, jawabku sambil menganggukkan kepala. Assalamualaikum. Mbah Ti datang. Loh, ada apa ini kok rame? Ada apa Pak, Bu? Kok pada ngumpul di rumah saya? Begini yuk, tadi adiknya Wahyu hilang. Astagfirullahaladzim, hilang di mana wah? Tanya Mbak Ti sambil mendekatiku. Tadi dia di rumah gak bilang-bilang sama saya bingung nyariin. Oh Alando, ujar Mbak Ti sambil mengelus-ngelus Dewi. Ya udah yuk, kami pamit dulu ya, sudah maghrib. Tolong jaga anak-anak ini ya yuk, kasihan, ujar Pak RT. Oh iya Pak, pasti, ujar Mbak Ti. Orang-orang yang berkumpul di rumah Mbak Ti pun membubarkan diri. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Dewi, kenapa tadi pergi ke rumah gak bilang sama Mbak Wahyu? Tanya Mbak Ti dengan sabar. Adikku cuma menggelengkan kepala. Dewi lapar nak. Ayo makan, Mbak Min beliin soto. Ayo makan, biar disuapin sama Mbak Ti ya, sahut Mbak Min. Dewi kembali menggelengkan kepala. Bu, ayo buruan siapin makanannya, ujar Mbak Min sambil memberikan soto yang ia pegang. Mbak Ti pun pergi ke dapur. Dewi digendong sama Mbak Min menuju ke dapur. Kami makan malam bersama. Dewi tetap tidak memakan makanannya. Dia hanya mengaduk-aduk makanannya. Dok, ayo dimakan nasinya, ujar Mbak Min. Wi, ayo makan. Sini Mbak suapin, ujarku. Tapi Dewi menggelengkan kepalanya. Ya udah sini, disuapin sama Mbak Ti, saut Mbak Ti sambil mendekati Dewi. Ia lalu menyendok makanannya Dewi. Ayo buka mulutnya nak, nanti kalau kamu gak makan sakit loh. Ayo nak, makan sedikit saja. Besok kalau ibumu pulang, terus kamu sakit, Mbak Ti sama Mbak Min bisa dimarahin sama ibumu. Ayo makan sedikit nak, buka mulutnya, ujar Mbak Ti dengan sabar membujuk adikku. Akhirnya Dewi pun mau makan. Emang ya hidup tanpa ibu itu sedih. Duh, nelangsa banget, membuatku hilang semangat. Mungkin adikku juga merasa hal yang sama denganku. Ditambah lagi kita harus tinggal bersama orang lain, tanpa orang tua. Gak ada tempat untuk mencurahkan isi hati. Semuanya dipendam sendiri. Selesai makan, aku dan adikku masuk ke dalam kamar. Kami saling diam, tak bertegur sapa satu sama lain. Keesokan harinya seperti biasa, kita pergi ke sekolah. Aku harus mengantarkan adikku dulu ke sekolahnya. Baru setelah itu aku masuk ke sekolahku. Aku benar-benar hilang semangat untuk melakukan apapun. Ibuku dan rasa rinduku padanya selalu memenuhi otakku. Yang ada di pikiranku hanya ibuku. Setiap hari saat pulang sekolah, aku selalu berharap ibuku sudah berada di rumah. Aku benar-benar merindukan kehidupanku yang dulu. Sepulang sekolah, adikku seperti biasa main di halaman bersama boneka Barbie dan temannya. Ketika sore hari, adikku hilang lagi. Astaga, hilang-hilang mulu ini bocah. Pasti dia balik lagi ke rumah, pikirku. Aku langsung bergegas menyusulnya. Adzan maghrib berkumandang. Pintu belakang berdenyit saat kubuka. Gelap gulita. Hal yang sama kembali kulakukan. Aku meraba-raba mencari tombol saklar lampu. Benar saja, adikku meringkuk tidur di sofa. Dia duduk diam. Ini aneh, padahal dia takut gelap sebelumnya. Tapi akhir-akhir ini, dia malah suka sekali di tempat yang gelap. Dek, ngapain di sini? Ayo pulang, ujarku.
Pulang kemana? Ini kan rumah kita. Aku mau di sini. Temanku lebih suka berada di sini. Aku juga suka tinggal di sini, ujarnya lirik. Gak boleh, kita harus balik ke rumahnya Mbah Ti. Ayo balik yuk, ujarku sambil memegang tangannya. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari arah dapur. Aku tersentak kaget. Apa itu? Gumamku. Ayo dek balik, nanti dicariin Mbah Ti sama Mbah Min lu. Enggak, ujarnya sambil membentakku. Wah, seseorang memanggilku, suara yang sangat kukenal. Iya Mbah Ti, sautku. Beberapa saat kemudian Mbah Ti masuk ke rumah. Kenapa kalian ada di sini? Ayo pulang. Ayo Wi, balik ke rumah Mbah Ti yuk, ujuknya. Aku mau di sini. Iya, sekarang pulang dulu ke rumahnya Mbah Ti. Besok balik lagi ke sini. Ayo nak, ujuknya sambil mengelus-elus adikku. Akhirnya dengan sedikit paksaan, Dewi mau diajak balik. Hari ini hari Minggu. Biasanya di akhir pekan bapakku pulang. Entah kenapa sudah 2 minggu bapak belum juga pulang. Mbah Ti mengajakku pergi ke desa sebelah. Dia mengajakku bertamu ke rumah seseorang yang tampak menakutkan. Ada keperluan apa yuk? Tanya perempuan parubaya yang mengenakan pakaian serba hitam. Wajahnya terlihat sangat galak sekali. Begini Mbak Yuk, saya mau minta tolong. Anak ini ibunya sudah 2 bulan gak pulang dan tidak tahu perginya kemana. Terus adiknya anak ini sering sekali merenung berdiam diri. Sepertinya sudah sangat merindukan ibunya. Saya mau minta tolong sama Mbak Ayu agar memulangkan ibu anak ini. Perempuan itu memandangku, tatapannya tajam dengan kantung mata yang menghitam. Ayo salaman sama Bude, ujar Mbah Ti. Aku pun menuruti perintahnya. Setelah bersalaman dan mencium tangannya, kami pun diajak pergi ke sebuah ruangan yang remang-remang dengan dinding berwarna hitam serta kain merah menempel di dinding. Kami duduk lesehan. Ruangan ini begitu menakutkan. Bau dupa dan menyan begitu menyengat. Bunga dan sesajen memenuhi meja. Sebentar ya, ujar perempuan itu. Dia kemudian komat-kamit baca mantra. Entah apa yang dia baca. Gak lama kemudian dia cekikikan dan bertingkah seperti anak kecil. Ngapain kamu kesini? Ada perlu apa? Tanyanya. Cara bicaranya pun seperti anak kecil. Begini yuk, saya mau minta tolong manggil ibu anak ini pulang, jawab Mbah Ti. Hei, sini ulurkan tanganmu, ujarnya. Aku terdiam dan melihat Mbah Ti. Mbah Ti menganggukkan kepala. Aku mengulurkan tanganku. Perempuan itu pun meraih tanganku dan menggenggamnya dengan erat. Tangannya terasa dingin. Aku mencoba menarik tanganku, tapi dia tetap menggenggam tanganku dengan kuat. Beberapa saat kemudian dia melepaskan tanganku. Iya, baiklah, aku akan menyuruh ibumu pulang, katanya. Orang ini ngomongnya agak-agak cadel, padahal sebelumnya biasa aja. Aneh, kenapa dia bertingkah laku seperti anak kecil. Aku benar-benar bingung melihat perempuan parubaya ini. Terima kasih yuk, jawab Mbah Ti. Perempuan itu tersentak. Entah kenapa lagi dia. Perempuan itu pun kembali bicara dengan normal. Dia juga sudah tidak bertingkah seperti anak kecil lagi. Entah aku halu atau kenapa. Aku melihat anak kecil seperti boneka bayi berwarna merah. Dia telanjang, matanya menyala merah. Telinganya lancip, wajahnya tampak menyeramkan. Bocah bayi seukuran boneka itu berjalan di belakang si perempuan parubaya. Aku kaget dengan apa yang kulihat. Aku langsung menundukkan kepala. Aku memejamkan mata, sesekali mengintip, dan bocah kecil seukuran boneka itu udah hilang entah pergi kemana. Tunggu saja, paling lama seminggu, ibu bocah ini akan kembali, ujar perempuan itu. Baik yuk, terima kasih yuk, ujar Mbah Ti sambil menyalami perempuan itu. Mbah Ti pun mengajakku pergi dan pamit pulang. Sesampainya di rumah, adikku Dewi duduk di teras bareng sama Mbah Min dan kakakku Agung. Assalamualaikum, Mbah Ti memberi salam. Waalaikumsalam, jawab mereka bersamaan. Habis dari mana Mbah? Tanya Mas Agung. Habis ke rumah teman. Wahyu aku ajakin. Tadi Dewi masih tidur. Kasihan kalau dibangunin. Ini siapa Pak?
Oh, saya kakak kedua Wahyu dan Dewi, Mbah, ujar kakakku sambil menyalaminya. Dia yang kemarin sakit itu loh, Bu, sahut Mbah Min. Oh alah, yang itu toh. Gimana kabarnya, Le? Alhamdulillah baik, Mbah. Kok tahu adiknya ada di sini? Iya, Mbah, tadi pas sampai rumah saya nanya orang, dipanggil sama Mbak Min yang kebetulan jalan sama Dewi. Oh iya, sudah makan belum? Ayo sarapan dulu. Iya, Mbah, sudah sarapan saya tadi sebelum ke sini. Ya sudah, saya masuk dulu ya. Iya, Mbah. Wah, ikut nggak? Mas mau pulang ke rumah bersihin rumah. Ikut, jawabku. Aku juga ikut, Mas, sahut Dewi. Ya udah, ayo, Mbak Min, kita pulang dulu ya, pamit kakakku. Iya, Le, nanti setelah bersih-bersih balik lagi ke sini ya. Iya, Mbah. Kami pun jalan ke rumah. Mas Agung membersihkan rumah. Adikku asik main sendiri, sedangkan aku harus membantunya. Tiba-tiba terdengar ada suara. Aku tersentak kaget. Kita mendengar seperti barang terjatuh dari arah kamarku. Apa itu, Mas? Nggak tahu, ayo lihat, ujar kakakku. Sesampainya di kamar tidak ada apapun. Bahkan barang jatuh yang tadi terdengar keras pun nggak ada. Nggak ada apa-apa. Mungkin tikus, ayo bersihin lagi. Selesai bersih-bersih, kakakku mengajakku balik ke rumah Mbah Ti. Namun Dewi nggak mau balik. Kakakku mencoba membujuknya, namun Dewi tetap ingin berada di rumah. Sementara kakakku terus membujuk Dewi, aku jalan ke dapur untuk pergi ke kamar mandi. Aku dikagetkan oleh bayangan hitam yang tiba-tiba melintas. Aku pun terpeleset jatuh. Sialnya mataku terkena sapu lidi. Lidi itu menggores mataku. Mas, teriakku sambil memegangi mata kananku yang mengeluarkan darah. Astagfirullahaladzim. Wah, kenapa? Ujar kakakku panik saat melihatku menangis. Mataku sakit, Mas, jawabku sambil menangis. Ya ampun, ini kenapa matanya bisa berdarah? Coba lihat, katanya sambil memegangi tanganku. Sakit, jawabku. Iya, lihat sebentar, ayo buka tangannya, pucuk kakakku. Aku pun membuka tanganku perlahan-lahan sambil terus menangis. Darah mengalir bercampur dengan air mataku mengalir ke pipi. Duh, perih setengah mati rasanya. Kakakku pun segera menggendongku di punggungnya sambil menggendong Dewi di depan dan membawa kami ke rumah Mbah Ti. Aku masih terus menangis. Loh, itu kenapa? Adiknya kok nangis, Dek? Tanya Pak RT yang papasan di jalan. Ini, Pak, adik saya jatuh, matanya ketusuk sapu lidi. Innalillahi. Ayo Bapak bantu, ujar Pak RT sambil mengangkatku. Ini adikmu harus segera dibawa ke rumah sakit. Iya, Pak, ini juga mau saya bawa ke rumah sakit. Ya sudah, ayo Bapak anterin. Iya, Pak, terima kasih. Kakakku dan Pak RT bergegas ke rumah Mbah Ti untuk mengambil motor. Astagfirullahaladzim. Wahyu kenapa itu? Kok berdarah-darah? Jatuh, Mbah, jawab kakakku singkat sambil mengambil kontak motor. Saya titip Dewi, Mbah. Saya mau ke rumah sakit dulu. Iya ya, hati-hati di jalan ya, Le. Sesampainya di rumah sakit, ternyata mataku tergores dan harus dioperasi. Benar saja yang dibilang perempuan parubaya yang kutemui beberapa waktu yang lalu bersama Mbah Ti. Seminggu kemudian ibuku pulang. Ia langsung memelukku dan adikku. Ada yang aneh dengan Dewi. Pas dipeluk ibu, dia diam aja. Ya memang akhir-akhir ini Dewi emang lebih banyak diam. Ia hanya bicara seperlunya saja. Dia seperti orang linglung. Bahkan diajak ngomong sama ibu aja dia diem. Ibu membawa Dewi pergi. Entah mereka pergi kemana. Mereka pergi sejak pagi dan sore hari baru kembali. Yang aneh lagi, pas pulang Dewi kembali seperti dulu. Ibu memberiku bungkusan kecil, entah itu apa. Sesuatu yang dibungkus dengan kain putih kecil dan dijahit. Ia memasangkannya di bajuku. Dewi juga memakai benda yang sama di bajunya. Ini jangan sampai dilepas ya, Mbak. Harus dipakai terus, ujar ibu. Meski aku nggak tahu ini benda apa dan apa maksudnya ibu memberiku benda ini, aku mengangguk menuruti perintahnya tanpa banyak bicara. Aku memegangi benda yang dipasang di bajuku. Ku pencet-pencet benda itu. Astaga, keras sekali. Entah apa ini isinya.
Sejak memakai benda yang diberikan oleh ibu, Dewi gak pernah lagi bermain dengan teman barunya itu. Bocah itu pun juga gak pernah mendekati adikku lagi. Dia hanya melihat adikku dari kejauhan, masih dengan tatapan menakutkan. Ekspresi wajahnya seperti sedang marah. Aku hanya diam sambil menatapnya dengan mata satu, karena mataku yang satunya masih diperban. Aku ngeliatin dia dengan penuh heran. Kenapa dia tidak mendekati adikku seperti biasanya? Dan adikku kenapa dia diam saja? Padahal ada temannya. Mungkin mereka lagi marahan, pikirku. Baru saja selesai musibah yang menimpaku, kini datang lagi musibah baru. Bapak mengalami kecelakaan tunggal. Mobil yang ia kendarai jatuh terguling. Meski tidak menimbulkan luka yang serius, hanya tangannya yang cedera, serta di pelipis mengalami luka robek dan harus dijahit. Karena banyaknya musibah dan masalah yang menimpa keluarga kami, Bapak ingin mengadakan selamatan dan pengajian di rumah. Orang tua ibuku pun datang bersama beberapa saudara dari ibuku. Suasana rumah jadi tambah ramai. Sore itu semua orang sedang berkumpul di teras rumah. Sementara bapak, ibu, kakak, dan juga adikku pergi ke masjid. Sedangkan aku di rumah bersama dengan kakek, nenek, dan bibiku. Aku yang habis sholat maghrib bermaksud pergi ke dapur untuk mengambil minum. Pas lewat depan kaca, aku tertarik melihat wajahku yang habis mandi. Aku berdiri di depan cermin, melihat mataku yang perbannya baru aja dilepas. Waktu lagi asik bercermin, aku melihat sosok kepala perempuan berambut riap-riapan tanpa mata berdiri di belakangku. Ia seperti ingin mencekikku. Aku pun terbelalak kaget melihat sosok yang menyeramkan itu berdiri di belakangku. Tanpa berbalik dan masih menghadap ke cermin, dengan cepat aku memejamkan mataku dan berteriak sekencang-kencangnya. "Mbah!" teriakku. Tubuhku menjadi kaku. Keringat dingin langsung keluar dari pori-pori tubuhku. Aku terus memejamkan mata sambil ketakutan hebat. Tubuhku gemetaran. "Wah, kenapa?" Suara terakhir yang kudengar sebelum aku tak sadarkan diri. Ketika aku terbangun, aku sudah berada di dalam kamarku dan dikerumuni oleh keluargaku. Ibu mengoleskan minyak telon ke perutku. Mataku menerawang melihat ke segala ruangan. Aku mencari-cari sosok menakutkan yang barusan kulihat. "Wah, kamu kenapa?" tanya ibuku. "Aku takut, Bu," ujarku sambil memeluk pinggang ibuku dan membenamkan wajahku di pangkuannya. "Kamu takut apa?" "Ada perempuan tapi gak punya mata, matanya bolong." "Perempuan siapa?" Sudah, jangan ditanya-tanya terus. Ayo nak, minum dulu," ujar kakekku. Apa mungkin pohon bambu yang saya tebang itu mengganggu lagi ya, Pak? Padahal kemarin sudah saya usir," ujar bapakku. "Kita bahas nanti saja, Ed. Biar anakmu tenang dulu," jawab kakek. "Ayo bubar, jangan kerumunan di sini. Biar Wahyu istirahat. Malam ini biar bapak tidur di kamar Wahyu." "Iya, Pak." Semua orang keluar kecuali orang tuaku. "Loh, kain bungkusan yang ibu suruh pakai di baju mana?" Bu," jawabku sedikit takut. Belum selesai aku bicara, ibu sudah bertanya lagi. "Kemana?" Hilang, Bu." "Kok bisa hilang?" Nggak tahu." "Bohong. Ayo kemana? Kamu buang ya?" Bu, tadi kan aku buat mainan terus hilang." "Kok bisa? Pasti kamu lepas ya? Ayo ngaku." "Enggak kok, Bu. Tadi aku pegangin, terus main. Hilang gak tahu jatuh kemana." "Bungkusan apa sih, Bu?" sahut bapak. "Bungkusan kayak jimat gitu, Pak. Dikasih sama orang pinter." "Astagfirullahaladzim, Bu. Kok ibu percaya sama yang begituan? Kayak gitu itu musyrik, Bu." "Bukan dukun, Pak. Kemarin pas Dewi kayak orang linglung, ibu bawa dia ke rumah teman ibu. Terus sama teman ibu, kita diantar ke seorang kiai. Kiai atau ustadz gak tahu. Pokoknya dianterin ke sana untuk nyembuhin Dewi. Dia bilang Dewi itu diganggu makhluk halus, makanya dikasih bungkusan kayak jimat itu. Si Wahyu juga ibu mintain sekalian, malah dihilangin." "Sebenarnya sih nggak aku hilangin, tapi aku lepas. Soalnya aku penasaran sama isinya. Aku bongkar itu bungkusannya. Isinya rempah-rempah, nggak tahu apaan, sama kayak tulisan-tulisan Arab.
Entah Arab, entah bukan, kayak raja. Pas mau dibungkus lagi, nggak tahu cara bungkusnya. Ya udah, aku bungkus asal-asalan. Terus aku pakai lagi. Pas buat main, isinya udah pada hilang. Tinggal bungkusnya aja yang masih nempel di baju karena dipakein peniti. Ya sudah, aku buang aja bungkusnya. Malam berikutnya ada acara selamatan di rumahku. Tetapi ketika acara itu sedang berlangsung, terjadi sesuatu hal yang menghebohkan. Pak adekku kesurupan. Suaranya berubah menjadi seperti seorang perempuan. Tingkah lakunya pun juga kayak perempuan. Dia meminta alat make up. Terus dia ngancam kalau nggak disediain apa yang dia minta, keluargaku akan dihabisi. Suasana pun langsung heboh. Setelah permintaan dipenuhi, Pak adekku pun langsung berdandan. Memakai bedak tebal kayak kesemek. Pipi dimerah-merahin, udah kayak habis ditonjok. Bibirnya yang tebal juga diwarnai pakai lipstik warna merah, kayak bibir lohan. Astaga, sekarang bentuk Pak adekku jadi kayak bencong perempatan yang suka mangkal di lampu merah, yang suka bawakan cerekan yang terbuat dari tutup sprit. Dia lalu berbicara aneh. Dia bilang bapakku udah merebut istananya. Kurang ajar, berani-beraninya kau merebut istanaku, ujarnya sambil menunjuk ke arah bapakku, sambil terus memandang bapakku. Sangat kuingat dengan jelas, sorot mata padeku begitu tajam dan memancarkan kebencian. Untuk menenangkan suasana, kakekku mencoba mengusir roh halus yang masuk ke dalam tubuh padeku. Mulut kakekku komat-kamit membaca doa, entah apa yang beliau baca. Kakekku mengusap kepala padeku, namun tangan kakek ditepis oleh pade. Singkirkan tanganmu dariku, bentaknya. Orang-orang yang memegangi pade kewalahan. Akhirnya pade pun dengan mudahnya bisa melepaskan diri. Dia segera beranjak berdiri dan melawan kakekku. Kakek melakukan gerakan-gerakan seperti di film kolosal. Begitupun dengan pade. Bapak membantu kakek dengan membaca doa. Dan semua tetangga yang berada di sana juga membantu dengan membaca doa-doa. Sementara aku hanya bengong memperhatikan mereka. Aku bingung apa yang sebenarnya mereka lakukan. Bu, mereka kenapa? Tanyaku. Diam, jangan berisik. Ayo baca doa, ujar ibuku. Dan lagi-lagi aku bingung, doa apa yang harus kubaca. Akhirnya aku diam belongo-belongo, ngeliatin orang dewasa yang pada heboh sendiri-sendiri. Kakekku mandi keringat dan badannya gemetar. Tiba-tiba ada seorang pria parubaya, seumuran kakekku. Dia berdiri di sebelah kakekku dan membantu kakekku. Akhirnya makhluk itu berhasil dikalahkan dan dikeluarkan dari dalam tubuh Pak D. Dia termasuk roh paling bandel di daerah sini. Dia itu perempuan pemain sintren yang dulu sering ngamen di pasar. Setelah itu, dia diperistri seorang rentenir. Semasa hidupnya dia juga menjadi seorang rentenir, menggantikan suaminya yang meninggal karena kecelakaan. Dia sudah lama menghuni tempat ini. Walaupun perempuan, kekuatannya sangat luar biasa. Beberapa saat kemudian, Pak Ade tersadar. Dia bingung melihat banyak orang mengerumuninya. Istri Pak Ade menangis sambil memeluk Pak Ade. Mas Agung memberi cermin ke Pak Ade. Pas lihat mukanya yang kayak bencong perempatan, Pak Ade langsung menjerit dan pingsan lagi. Setelah mendapat pertolongan dari kakek orang yang gak kukenal itu, Pak Ade tersadar. Kamu kenapa bisa kerasukan? Makanya jangan melamun. Tadi saya itu duduk di teras, Kang. Tiba-tiba seperti ada angin berembus menerpa wajahku. Tiba-tiba tenggukku terasa berat dan mual. Setelah itu mataku kabur dan aku tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya. Suasana saat itu benar-benar kacau. Begini bapak-bapak, maksud saya mengundang warga bagaimana cara membebaskan rumah ini dari gangguan makhluk halus. Sudah banyak kejadian-kejadian yang menimpa keluarga saya. Saya mohon bantuan bapak-bapak untuk berdoa di rumah saya. Bu, itu loh, temannya Dewi berdiri terus di situ dari tadi,
Ujarku liris sambil berbisik. Temannya Dewi siapa? Nggak tahu namanya. Itu loh, anak perempuan yang berdiri di dekat batu besar itu loh, Bu. Ujarku sambil menunjuk ke arah bocah yang kumaksud. Nggak ada, wah. Ya ampun, ada, Bu. Berdiri di sana itu loh, Bu, di dekat batu besar. Aku benci sama anak itu. Selama ibu pergi, dia itu ngikut mulu sama Dewi. Pagi, siang, sore, malam. Ngikutin terus, gak pernah pulang. Heran, gak dicariin ibunya. Atau gimana sih itu? Bajunya juga gak ganti, itu mulu. Mana, wah? Pak, Wahyu ini kenapa, Pak? Tanya ibuku pada kakek. Ia melihat sosok yang mengikuti Dewi. Memang benar yang dibilang Wahyu. Ada anak kecil seumuran Dewi di dekat batu. Biar aku suruh pulang aja ya, Bu. Pasti itu mau nyariin Dewi. Kan beberapa hari udah gak main sama Dewi. Mungkin berantem. Ibu menahanku. Ia memegangi lenganku. Gak usah. Di sini aja. Jangan aneh-aneh. Nanti biar kakek yang nyuruh dia pulang. Sahut kakekku. Pak, saya itu sebenarnya di rumah ini sering mendengar suara perempuan bersenandung. Seperti sedang meminang anaknya. Terus tengah malam seperti ada yang menyapu halaman. Di dapur seperti ada yang sedang memasak. Tapi pas saya ingin mencari tahu, saya hanya melihat sekelebat seorang perempuan memakai kebaya merah. Awalnya saya biarkan saja, Pak. Saya mikirnya kita punya dunia yang berbeda. Saya tidak mau mengganggunya. Ya saya pikir dia juga tidak mengganggu saya. Malah anak-anak saya yang diganggu. Tutur ibu. Kakak manggut-manggut. Iya, Nduk, nanti bapak bantu. Nanti malam biar bapak ajak suamimu bergadang. Iya, Pak. Aku diam sambil pelongap-pelongok, mendengarkan percakapan nenek dan ibuku. Semua orang yang ada di teras rumah sudah ada di dalam. Mereka kembali berdoa. Semua orang terlihat husuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena kakek bukan seorang muslim, jadi ia duduk di teras rumah bersamaku. Selesai pengajian, ketika semua orang sedang menikmati hidangan yang disajikan, tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang perempuan dari arah dapur. Sontak membuat semua orang beranjak dari duduknya. Beberapa saat kemudian, Bude berlari ke depan sambil ketakutan. Ada apa yuk? Tanya ibuku. Bude tidak menjawab. Melihat dari raut wajahnya, dia tampak sangat ketakutan. Bude berpegangan pada kakek. Ada apa, Tik? Tanya kakek. Bude tetap saja tidak mau menjawab. Ia mencengkeram tangan kakek. Matanya jelalatan. Tangannya menunjuk ke suatu arah. Itu. Ujar Bude sambil menunjuk ke arah dapur. Ada apa yuk? Tidak ada apa-apa di sana, kata ibu. Ada. Ih, dia kemari, teriak Bude. Bu, itu siapa, Bu? Aku takut, sahut adikku. Aku pun juga ketakutan saat melihat perempuan memakai kebaya merah. Aku diam dan bersembunyi di belakang bapakku. Takut apa, Wi? Tanya ibu. Kamu kenapa, Wah? Tanya bapak. Itu bibi yang memakai kebaya merah siapa, Pak? Aku takut. Dia seperti orang yang aku lihat di cermin, yang gak ada matanya. Kok sekarang matanya ada? Perempuan berkebaya merah itu tiba-tiba sudah ada di dekat Bude dan gak tahu kemana lagi. Tiba-tiba Bude bertingkah aneh. Kakek hanya diam. Ia duduk bersila di tempatnya. Kakek memejamkan mata. Entah apa yang sedang ia lakukan. Bapak-bapak, mari kita berdoa, ujar seseorang yang tadi membantu kakek, yang ternyata adalah kerabat Pak RT, yang sengaja diajak Pak RT datang ke rumahku. Orang-orang yang berkumpul di rumahku pun kembali membaca ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba kakek mendorong kedua telapak tangannya ke depan. Tubuhnya bergetar. Pria tua kerabat Pak RT tiba-tiba duduk di dekat kakek. Sambil menyampirkan sarungnya ke belakang, tubuh kakekku penuh keringat. Perempuan berkebaya merah itu hanya diam berdiri memandangi kami semua dengan tatapan yang sangat menakutkan. Dia melotot, sepertinya dia sangat marah. Kalau kamu tidak mau pergi dan tetap membandel, terpaksa aku akan memaksamu enyah dari sini,
ujar kerabat Pak RT. Mas Agung malah ketawa cekikan, setengah nahan ketawa sambil menutup mulutnya dengan tangan, sambil menunduk. Mas ngetawain kakek ya? Bisikku. Dia malah mendesis, mengodeku untuk diam. Kakekku menggeram. Tiba-tiba dari arah dapur, ada sebuah benda bulat menggelinding ke arah orang-orang yang berkerumunan, menyaksikan adegan absurd itu. Menurutku itu sangat absurd. Benda itu mirip dengan bola api. Ketika kakekku mengibaskan tangannya, seolah-olah sedang menahan sesuatu, tiba-tiba bola api itu berhenti. Semua orang yang berada di rumah tersentak kaget. Ibuku dan nenek berteriak tertahan. Dari bola api itu muncul kepala seorang perempuan, rambutnya utal-utan. Kepala itu berputar-putar, lalu meringis, kemudian tertawa dan menghilang. Kasihan dia, nasibnya tak jauh berbeda dengan suaminya. Kalau suaminya sengaja ditabrak oleh orang yang dia zolimi, dia meninggal karena kepalanya dipancung dan matanya dicongkel oleh perampok yang menyatroni rumahnya, ujar kerabat Pak RT. Maaf mbah, lalu anak kecil yang dilihat oleh kedua anak perempuan saya itu siapa mbah? Kata anak perempuan saya yang besar ini. Ibu memegangku. Sosok anak kecil yang dilihatnya sering mengajak anak bungsu saya bermain. Oh, itu anak Nyi Oom yang juga dibunuh oleh perampok. Dulu awal kami pindah ke rumah ini, anak bungsu saya sering bilang sedang main dengan temannya. Awalnya saya kira anak saya berhayal. Saya tidak menyangka kalau anak saya didekati hantu. Tutur ibu. Maaf mbah, apa itu yang dinamakan gelundung pringis? Tanya seseorang. Apapun itu namanya, tugas kita adalah menyempurnakan arwah Nyi Oom dan anaknya dengan doa, agar arwahnya diterima oleh Yang Maha Kuasa. Ayo bantu saya. Mari kita berdoa untuk Nyi Oom dan anaknya, ujar kerabat Pak RT. Mereka pun mengangkat kedua telapak tangannya untuk berdoa, dipimpin oleh kerabat Pak RT. Ketika doa itu berlangsung, terdengar suara orang perempuan menangis sesenggukan di bagian dapur, dan tangis itu berhenti bersamaan dengan selesainya doa yang dipimpin oleh kerabatnya Pak RT. Alhamdulillahirobbil alamin, ujar kerabat Pak RT. Semua warga yang ikut berdoa pun juga mengucapkan alhamdulillah. Insya Allah sudah tidak ada gangguan lagi di rumah ini, ujar kerabat Pak RT. Terima kasih Kang, ujar kakek. Enggak Kang, sama-sama. Pagi ini begitu cerah, tercium bau wangi bunga melati di seluruh rumah. Pasti kakek menyalakan dupa. Hal yang sangat aku sukai jika ada kakek. Rumah selalu wangi dengan bau dupa. Entah dia sedang berdoa atau hanya sekedar untuk mengharumkan ruangan. Kakek selalu menyalakan dupa. Dulu waktu tinggal bersama kakek, aku suka sekali mencuri makanan sesaji yang ada di altar. Meski nenek bilang itu disajikan untuk dewa, aku selalu mengambilnya. Kurasa dewa tidak keberatan kalau makanannya aku ambil sedikit. Kakek juga sering menyuruhku meminum air rendaman kembang telon. Entah biar apa fungsinya, aku juga tidak tahu. Karena kakekku seorang Hindu dan seorang kejawen, aku diajari hal-hal yang kadang tidak aku mengerti. Saat kelas 1 sampai kelas 2 SD, aku tinggal bersama kakek dan nenekku. Aku diajari tentang Hindu. Karena orang tuaku seorang Muslim, aku juga diajari tentang Islam jika bertemu dengan orang tuaku. Di sekolah karena aku bingung, aku ikut 2 mata pelajaran agama. Hingga guruku juga bingung dengan agamaku. Sejak semester 2 sebelum naik kelas 3, aku pun tinggal bersama orang tuaku. Kini adikku kembali seperti dulu sebelum dia mengenal teman hantunya. 2 hari berada di rumah, kakek nenek dan kerabat yang lain kembali pulang ke rumah mereka. Bapakku pun juga pulang ke kampung halamannya di Ngawi. Ia ingin mengobati tangannya yang cedera karena dia mendapat kabar dari adiknya. Katanya di Ngawi ada sangkal putung. Bapak pergi ditemani oleh kedua kakakku. Baru aja rumah rame, pada akhirnya balik lagi. Hanya ada aku, adikku, dan ibu.
Malam hari ketika aku keluar ke teras mengambil sabuk, aku melihat teman adikku berdiri di bawah pohon. Dia melihatku, dia memperhatikannya. Kupikir dia kembali mencari adikku. "Pergilah, Dewi sudah tidur," kataku. Bocah itu masih saja berdiri di sana. "Pulang sana, dicariin ibumu nanti." Bocah itu pun tidak menjawab. Dia diam, dan untuk pertama kalinya, dia tersenyum padaku. Kemudian berbalik dan jalan pergi. Aku tidak menghiraukannya dan langsung masuk ke rumah. Tengah malam ketika aku, adikku, dan ibuku sedang terlelap tidur, kita dikagetkan oleh ayam betina yang terbang di dalam kamar. Dan sialnya lagi, ayam betina itu berak tepat ke mukaku sambil berkokok. Kurang ajar, dikira mukaku jamban apa ya? Mana bau banget lagi tai lencungnya. "Ibu," teriakku. "Bau, Bu." Aku terbatu dan muntah-muntah. Sementara ibuku sibuk mencari-cari ayam betina itu. Ayam itu raib entah menghilang kemana. Ini benar-benar aneh. Padahal kita nggak memelihara ayam. Tapi kenapa di kamarku ada ayam? Dari mana datangnya ayam itu? Hal ini memang membingungkan. Ibu dan adikku tertawa ngakak melihatku menangis sambil muntah-muntah. Wajah dan bajuku dipenuhi tai lencung. "Ayo, ayo, ke kamar mandi," ujar ibu sambil menuntunku. Sampai di kamar mandi, ibu membantuku mandi. Padahal sudah disabun berkali-kali. Tapi bau busuk tai lencung ini masih melekat di badanku. Jir, udah kayak andi-andi lumut aku. Aku mandi terus sampai kedinginan. Bau tai ini juga gak hilang-hilang. Selesai mandi, ibu memberiku bedak. Biar bau tainya gak tercium lagi. Tapi tetap saja, bau tai lencungnya tercium. Sampai dikasih minyak wangi sama ibu. Asli aku tidak tahan dengan baunya. Aku terus menangis. Ya ampun, busuk banget. "Sudah, jangan menangis lagi, ayo tidur. Besok pagi mandi lagi ya, Mbak," ujar ibuku. Baru saja kita merebahkan badan, beberapa baris genteng di kamarku melorot. Ibu memeluk aku dan adikku. Ia bergegas mengambil bantal agar aku dan adikku tidak kejatuhan genteng. "Astagfirullahaladzim, kenapa gentengnya bisa melorot selebar ini, wah? Bapakmu nggak ada. Besok gimana ini benerinnya?" Gumam ibuku. Cahaya bulan masuk ke dalam kamarku. Kita bertiga tidur rebahan sambil melihat langit yang meriaskan bulan dan bintang-bintang. Entah jam berapa kita kembali terlelap tidur. Pagi harinya saat kita terbangun, genteng yang tadi malam melorot kembali seperti semula. Semua tertutup seperti tidak pernah melorot. Aku dan ibuku terheran-heran. "Loh, wah, kok gentengnya tertutup lagi?" "Iya, Bu, masa mimpi semalam?" "Coba lihat, Nak." Ibu menciumku. Bau tai ayamnya juga hilang. "Aneh, kalau mimpi masa kamu dan ibu mimpinya sama?" "Nggak tahu," jawabku. Ibu pun menceritakan hal itu pada bapak. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi hal aneh yang terjadi di rumahku dan di keluargaku. Meski begitu, aku masih sering melihat hantu di sekitaran rumahku. Hingga aku masuk SMP, aku sempat stres karena melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Puncaknya pas kemah PTA di daerah Mauspati di Taman Ria Madiun. Waktu itu habis sholat isya, aku dan temanku Ani ketinggalan. Kita jalan berdua, sementara teman-teman yang lain sudah pada balik ke tenda. Kebetulan tempat kita kemah itu di tempat wisata area hutan lindung. Ani jalan duluan, aku di belakang, karena aku benerin tali sepatuku lepas. Nggak sengaja aku melihat ada kuntilanak di atas pohon. Kuntilanak itu lalu terbang di atasnya Ani. Aku hanya diam dan terus memperhatikan kuntilanak itu. Aku takut. "Ayo wah," ujar Ani. Aku mengalihkan pandanganku ke Ani dan kuntilanak itu menghilang. Waktu acara api unggun, tiba-tiba Ani mengeluh mual, kepalanya pusing. Guruku menyuruhku mengantar Ani ke tenda dan menemaninya istirahat di dalam tenda. Dia tidur di tenda. Di sampingnya Ani ada kuntilanak yang tadi kulihat. Tiba-tiba dia bangun, duduk, matanya masih merem. Astaga, dia nangis. Terus ketawa cekikikan. Melihat tingkahnya Ani yang aneh, aku langsung lari keluar tenda. Ternyata Ani kesurupan. Sejak kemah PTA,
Kuntilanak itu selalu ngikutin aku mulu. Kadang pas tidur di kamar, tiba-tiba di sampingku. Kadang jatuh dari atas. Terus kadang juga pas aku rebahan, tiba-tiba muncul. Di atas rambutnya riap-riap, sambil melet-melet. Mana mukanya jelek lagi. Aku jadi sering histeris. Tidur juga gak nyenyak, di sekolah gak bisa konsen, karena sering dikagetin tiba-tiba. Akhirnya bapak membawaku seorang kiai. Aku diruqyah dan hidupku membaik hingga aku masuk SMA. Aku ikut organisasi pencinta alam. Kelas 2 SMA aku ikut lomba lintas alam di daerah Tulungagung. Aku berangkat boncengan berdua sama teman naik motor. Sepulang dari lomba lintas alam, pas sampai di daerah Trenggalek menuju ke Ponorogo. Kan di situ melewati jalan tebing melipir bukit. Di pinggir jalan dekat hutan, banyak orang berkerumun. Ken, itu rame-rame ada apaan? Gak tahu, mungkin ada dangdutan kali, jawab Niken. Pas mendekati tempat itu, kita nanya sama orang, ternyata ada pembunuhan. Niken ngajakin aku melihat si korban pembunuhan. Kami ikut berkerumun, melihat orang yang tergeletak sudah tak bernyawa. Mayat itu sudah ditutupi oleh kain banner dan koran. Pas berkerumunan mayat itu, aku melihat seorang pemuda. Pemuda itu tampak pucat. Dia berada di barisan paling depan di antara kerumunan. Kan lihat deh, itu cowok depan kita. Pucat banget mukanya. Tuh orang gimana sih? Lagi sakit masih sempet-sempetnya lihat pembunuhan. Mana sih wah? Itu loh yang putih ganteng di depan sendiri itu loh. Ayo mundur-mundur, ujar seorang polisi yang ada di dekatku. Ayo deh mundur sedikit, tolong kasih ruang. Semua orang mundur. Pemuda itu pun berbalik arah. Dia jalan. Aku tersentak kaget waktu pemuda itu jalan dan nabrak seorang ibu. Ibu itu gak mental. Malah pemuda itu menembus tubuh si ibu. Aku menelan ludah. Astagfirullahaladzim, gumamku. Aku terus memperhatikan pemuda itu, namun dia hilang dari pandanganku. Ken, mayat yang ditutupi itu cowok apa cewek? Tanyaku. Ya mana aku tahu ah, jawabnya. Udah jawab aja, kataku. Gak tahu ah, kau ini gak penting banget, kerutu Niken. Yang mati itu cowok, masih muda, seumuran kita kayaknya. Dia memakai jaket merah, celana pendil hitam, berkulit putih, rambutnya lurus. Polisi yang berdiri di sampingku melirikku. Dibilangin gak percaya, udah yuk pergi, kita pulang, takut aku. Nanti aku mau membuktikan omonganmu. Tunggu sampai mayat itu dibuka. Dih ngapain sih? Ya elah nungguin dibuka. Iya, mau buktiin aja omonganmu, bener atau enggak. Gak lama kemudian datang ambulan dan 4 orang mendekati mayat itu sambil membawa kantung mayat. Banner dan korannya dibuka oleh ibu-ibu. Mungkin itu orang tuanya. Dia nangis jadi-jadinya. Dan yang kukatakan benar. Niken langsung kaget. Dia melihat ke arahku. Polisi yang berada di dekatku juga melihatku. Wah, bagaimana kamu bisa tahu? Kan tadi aku bilang sama kamu ada pemuda mukanya pucat. Aku kira dia sakit, tapi kamu nanya mulu. Pas disuruh mundur, dia berbalik terus jalan. Pas nabrak ibu itu yang pakai baju merah, dia tembus. Ayo kan pergi dari sini, aku takut. Ya udah ayo, kita melanjutkan perjalanan. Karena hari sore, kita jadi kemalaman di jalan. Gak sengaja di spion, aku melihat pemuda yang tadi kulihat. Anehnya pas aku tengok, langsung gak ada. Aku langsung diam baca doa mulu. Wah, kamu nyium bau bunga kuburan gak? Tanya Niken. Hus, diam, ujarku. Pas sampai di patung reok perbatasan Trenggalek Ponorogo, motor tiba-tiba mati. Dicek padahal gak kenapa-napa. Bensin masih banyak, tapi tiba-tiba mati. Mana di tengah hutan lagi, jauh dari kampung, gelap gulita. Gak ada lampu dan kendaraan melintas. Duh, makin parno aja aku. Itu hantu muncul lagi ngikut mulu. Aduh gimana ini motornya gak bisa nyala, ujar Niken. Kan, kita gelindingin aja yuk, jawabku gugup. Niken melihatku dengan tatapan aneh. Ya udah yuk. Untung aja jalannya menurun sampai di desa. Pas motornya dicoba dinyalain, bisa nyala lagi. Dan lagi-lagi penyakit itu kambuh. Aku kembali diruqyah ke tempat orang yang berbeda.
Saya putus kuliah, kerja di Sidoarjo. Malah kosnya horor. Akhirnya sama bapak disuruh pulang. Terus setelah kakek meninggal, aku diajak temanku naik Arjuno via Purwosari. Pas naik Gunung Arjuno, malah diruwet sama jurkunnya karena ada sesuatu hal yang tidak bisa kukatakan. Dan lagi-lagi sama bapak dirukyahin. Rukyah yang terakhir paling menyakitkan. Padahal jempol tangan cuma dipegang, tapi rasanya aku kayak diajar masa. Astaga, sakitnya minta ampun. Seluruh tubuh Linu sakit semua. Ngomong-ngomong soal rumahku, penghuninya masih ada. Meskipun sekarang sudah tidak ada lagi pohon bambunya, tapi si pemilik tempat masih betah di sana. Dia tidak pernah mengganggu kami lagi setelah semua drama yang terjadi. Sepertinya mereka semua bisa menerima kami dan menjadikan kami tetangga mereka. Itulah akhir cerita dari teman baru adikku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.